Oke, kita akan berbicara tentang sistem respirasi. Sebelum materi ini sebaiknya sudah mempelajari tentang ginjal dan sistem perkemihan. Jadi ini adalah materi yang sebaiknya sudah dipelajari dan juga ada beberapa materi sebelumnya. Sistem respirasi pada dasarnya bekerja untuk menyediakan oksigen dan pada sel dan membuang CO2 yang dihasilkan oleh sel. Dan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem sirkulasi yang diperuntukkan untuk transfer oksigen maupun CO2 baik dari jantung ke seluruh tubuh ataupun sebaliknya. Namun apa yang dibawa yang paling penting tentu saja adalah oksigen, dan apa yang perlu dibersihkan tentu saja CO2. Nah, kenapa? Karena memang kebutuhan keduanya itu merupakan sebagian dari apa yang kita butuhkan untuk melakukan metabolisme. Dan untuk makanan sendiri tentu tidak hanya diatur oleh sistem ini, tetapi juga diatur oleh sistem pencernaan. Sistem ini hanya berfokus pada O2 dan CO2. Dan untuk menyampaikan O2 dan CO2 ataupun sebaliknya ke jaringan, maka kita perlu mengenal dulu apa sebenarnya respirasi. Respirasi itu pada dasarnya adalah respirasi dari sel. Jadi kalau kita selama ini berpikir bahwa respirasi itu adalah proses menarik nafas, mengeluarkan nafas, tapi sesungguhnya sel lah yang pada akhirnya perlu bernafas. Nah, di dalam sel sendiri itu pada dasarnya adalah oksigen digunakan untuk mengubah makanan kemudian menjadi energi, dan hasil sampingnya adalah CO2 dan air. Nah, ini yang kita sebut sebagai respirasi seluler. Respirasi yang kita kenal selama ini dari sistem pernafasan yang mungkin sudah dipelajari sejak SMA, itu adalah respirasi eksternal. Yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah proses yang disebut sebagai ventilasi, yaitu oksigen ataupun CO2 itu yang ada di dalam udara, kemudian udara tersebut dimasukkan dan dikeluarkan. Ini adalah proses ventilasi. Yang kedua adalah proses difusi, yang merupakan pertukaran O2 dan CO2. Dalam hal ini adalah difusi di paru-paru. Ya, difusi di paru artinya bahwa di dalam nanti alveolus itu terjadi pertukaran antara O2 dan CO2 di alveolus dengan O2 dan CO2 yang ada di kapiler paru yang mengelilingi alveolus. Kemudian bagian yang ketiga adalah O2 dan CO2 tersebut akan ditransfer dari paru ke seluruh tubuh dan juga sebaliknya. Lalu kemudian terjadi difusi lagi, atau biasanya kita lebih tepatnya kita sebut sebagai perfusi, yaitu difusi yang terjadi di antara kapiler sistemik dengan sel. Nah, ini adalah 4 bagian ini yang merupakan respirasi eksternal. Hanya 2 yang pertama saja yang dilakukan oleh sistem respirasi. Dan kita lihat bahwa yang transportasi dan perfusi itu pada dasarnya dilakukan oleh sistem sirkulasi, termasuk komponen darahnya itu sendiri. Nah, sedangkan yang terakhir tadi, yang bagian kedua selain respirasi eksternal adalah respirasi seluler, atau kita bisa sebut saja sebagai respirasi internal. Nah, untuk ventilasi sendiri itu pada dasarnya hanya proses mekanis saja, jadi dia hanya mengeluarkan dan memasukkan dan mengeluarkan udara. Sedangkan untuk proses difusi maupun proses perfusi itu adalah proses pergantian dari O2 dan CO2. Nah, sedangkan transport sudah kita jelaskan tadi itu sebagai membawa saja O2 dan CO2 dari antara paru dan jaringan. Nah, untuk respirasi seluler sendiri, reaksi yang tadi disebut itu sebagian besar itu dilakukan di dalam mitokondria. Jadi kita bisa melihat bahwa mitokondria ini merupakan
semacam paru untuk sel itu sendiri ya. Namun sistem respirasi sendiri sebenarnya tidak hanya untuk respirasi, juga ada fungsi non-respirasi, yaitu pertama adalah sebagai penghilang dari panas, karena dia juga mengkonveksikan panas. Jadi panas tubuh itu kemudian terkonveksi ke ke udara nafas, kemudian di udara nafas itu ada kandungan H2O-nya, dan itu juga akan sekaligus sebagai pelembab bagi saluran nafas. Kenapa? Karena sebagian dari saluran nafas tersebut tidak bisa mengalami difusi atau sulit melakukan difusi jika kering. Jadi kalau alveolus itu mengalami tidak lembab, maka juga akan sulit melakukan difusi. Yang kedua adalah sebagai pompa respirasi. Sebelumnya kita belajar bahwa venous return atau aliran balik vena itu dibantu oleh pompa respirasi. Dari kita menarik nafas, mengeluarkan nafas itu semacam memompa dari vena yang melewati daerah rongga toraks. Yang berikutnya lagi adalah untuk keseimbangan asam basa. Dan ini dilakukan dengan mengubah kadar dari CO2 yang H+ yang dihasilkan dari hasil reaksi CO2 dengan H2O menjadi asam karbonat, nah kemudian terdisosiasi menjadi H+ dan bikarbonat, baik melalui asam karbonat atau langsung dengan bantuan karbonik anhidrase. Yang berikutnya lagi adalah tentu saja digunakan untuk vokalisasi, artinya untuk kita berbicara dan bernyanyi dan sebagainya. Kenapa? Karena coba saja kalau misalnya kita tutup mulut kita dan juga hidung kita, kita tidak akan bisa bergumam. Kenapa kita bisa bergumam? Karena ada aliran udara yang melewati saluran nafas kita, melewati pita suara, sehingga pita suaranya bergetar dan ada timbul suara. Jadi artinya kalau kita bisa bergumam dengan menutup mulut kita, tapi coba tutup juga hidungnya, maka kita tidak akan bisa bergumam. Kenapa? Karena tidak ada aliran udara. Kemudian karena udara itu juga berasal dari luar, tentu ada zat-zat asing, dan sistem respirasi pada dasarnya juga membantu untuk melawan zat asing tersebut. Apalagi jika zat asing tersebut membahayakan. Itulah kenapa ada sistem imun juga di dalam sistem respirasi. Kemudian ini juga mungkin tidak terfikir sama sekali oleh kita sebelumnya, yaitu bahwa banyak sekali zat-zat yang kemudian dihilangkan melalui paru. Contoh apa? CO2. Atau misalnya dirubah di paru. Misalnya contoh kita sudah belajar tentang perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzyme di endotel paru, di endotel kapiler paru. Nah, kemudian ada lagi prostaglandin itu juga diinaktivasi di sini. Prostaglandin dihasilkan ketika jaringan mengalami satu inflamasi, dan dia bisa beredar di dalam darah dan bisa berefek pada bagian jaringan yang lain. Oleh karena itu perlu diinaktifkan. Nah, sama seperti angiotensin converting enzyme, itu juga ada beberapa zat yang juga digunakan untuk mengaktifasi dari prostaglandin. Seperti itu. Ya, tanya saja kalau ini aktivasi, kalau S2 atau angiotensin converting enzyme itu justru mengaktifkan dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, kemudian hidung itu juga bagian daripada sistem respirasi, dan hidung berfungsi untuk membau, ya. Jadi bukan mencium. Karena kalau mencium itu kissing, ya. Kalau membau itu smelling. Jadi artinya memang untuk mengidentifikasi bau. Oke. Sekarang kita mulai dari saluran nafas. Saluran nafas dimulai dari hidung dan mulut, kemudian masuk ke faring, lalu kemudian dari faring ke belakang itu esofagus, ke depan itu laring. Ya. Laring sendiri merupakan bagian daripada trakea, kemudian trakea nanti bercabang menjadi bronkus, kemudian dari bronkus itu akan bercabang menjadi bronkiolus, di mana satu bronkiolus itu akan menuju satu lobus. Nah, lalu kemudian bercabang lagi hingga masuk ke satu bronkiol, itu akan masuk ke
satu alveolus ya. Bronki itu artinya banyak bronkus, alveoli itu juga artinya banyak alveolus. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa Inggris. Ini bronchioles, artinya bahwa nanti disebut I itu artinya kita menyebut kata jamak ya. Dan kita lihat di sini bahwa di dalam laring itu ada pita suara dan juga musculus laryngeus yang tujuannya adalah ketika berkontraksi akan membuka pita suara tersebut. Ketika ada udara, biasanya udaranya itu adalah udara ekspirasi atau udara keluar nafas. Ya, jadi itu dia akan bergetar. Jadi biasanya kita kalau berbicara itu nafasnya keluar. Kalau coba kita rasakan seperti ini, nah itu kita akan merasakan udara yang keluar. Artinya kita berbicara itu secara umum kita menggunakan udara keluar. Nah, di sini ketika dia bergetar, itu dia akan menghasilkan bunyi. Oke. Tetapi bunyi tersebut belum berpola. Polanya itu dibentuk oleh bibir dan lidah. Ya, jadi di sini fungsinya hanya mengeluarkan bunyi saja, gitu ya. Dan ketika kita menelan, glotis ini menutup. Jadi mencegah adanya makanan masuk, ada yang lolos ke laring. Dan glotis tidak hanya itu prosesnya juga nanti ini akan ditarik ke depan sehingga epiglotisnya akan menutup daripada lubang ini ya. Aditus laringes. Jadinya itu juga mekanisme tambahan ya. Makanya secara umum masih kita ketika menelan itu masih ada, meskipun berbaring misalkan, itu masih bisa. Kenapa? Satu, karena kita mungkin sambil berbaring telentang, makanannya mengalir di belakang. Yang kedua, karena ada proses menutupnya itu tidak hanya menutup di sini, tetapi juga ini ditarik ke atas, ini ketekuk sehingga epiglotisnya menutup. Ya, seperti itu. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat di sini banyak sekali alveolus dan itu berbentuk seperti anggur, ya, seperti anggur. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang alveolus, maka alveolus itu pada dasarnya juga memenuhi prinsip hukum Fick's law, hukum Fick's ya, untuk difusi, yaitu dua diantaranya adalah tentang jarak, bahwa semakin pendek jaraknya maka semakin mudah berdifusi, kemudian semakin luas permukaan daripada difusi itu juga semakin mudah berdifusi. Dan pertama, kenapa jaraknya pendek? Ya, kita lihat di sini bahwa jarak antara udara di alveolus dengan jarak dengan darah di dalam kapiler itu hanya 0,5 mikrometer. Nah, kalau kita lihat di sini ini tracing paper. Tracing paper kalau kita lihat tangan bisa dilihat di belakangnya, dan tracing paper yang sangat tipis ini itu 50 kali dari jarak ini. Ya, jadi ini kita bagi lagi secara melintang sebanyak 50 buah, maka setipis itulah ini. Ya. Dan yang kedua adalah kita lihat di sini bahwa alveolus itu melekuk-lekuk. Jadi kalau bayangkan ini sebuah kertas, kemudian kertasnya kita buka, maka itu sangat luas. Dan ini totalnya ada 500 juta alveoli dan diameternya itu 300. Di gambar ini itu tidak proporsional. Kalau kita lihat di sini, kalau jarak dari sini ke sini itu harusnya adalah 600 dari jarak sini ke situ. Namun di sini tidak sampai, hanya sekitar 20 kalinya saja. Jadi artinya ini jauh lebih luas lagi. Dan kita bisa melihat di sini kalau tadi itu kita ibaratkan kertas dan itu kita buka kertasnya, maka luasannya kertas itu kalau digabungkan itu sama dengan satu lapangan tenis. Dan seandainya tidak berbentuk seperti ini, artinya kita membentuk satu ruangan saja, tidak membentuk beberapa ruangan kecil seperti ini, maka luasannya dindingnya itu kalau kita buka maka hanya seluas 0,01 mm persegi. Ya, bukan mili, sorry. Meter persegi. Dan artinya itulah prinsip yang kemudian bagaimana alveoli ini terbentuk sehingga bisa memperluas daripada luas permukaan tersebut. Dan ini dindingnya sendiri terdiri atas dua jenis. Ini jenis yang pertama, kemudian ini adalah jenis yang kedua. Ya, jenis yang pertama ini disebut sebagai sel alveolar tipe 1. Dari total sel alveolar ini 95% adalah tipe 1, kemudian 5% diantaranya tipe 2. Dan tipe 2 ini menghasilkan surfaktan. Ya, dan tipe 2 ini berada di dalam lumen, surfaktannya juga ada di dalam sisi sebelah dalam lumen. Ya, nanti kita akan belajar apa manfaat surfaktan ini. Kemudian di sini juga ada makrofag. Makrofag juga berada di dalam lumen. Jadi kita lihat di sini bahwa tadi salah satu fungsinya adalah untuk
perlawanan terhadap zat asing yang masuk melalui saluran nafas. Dan kita lihat di sini bahwa ini adalah kapiler, ini adalah gambaran dari mikroskop elektron scanning, dan kita bisa melihat di sini bahwa kapiler itu merubungi seperti ini, merubungi daripada alveolus. Dan kalau kita lihat dengan mikroskop elektron transmission, maka kita bisa melihat di sini bahwa ini saking tipisnya, maka kita bisa melihat ini hampir seluruh bagian ini terisi oleh eritrosit. Ya. Jadi ini kalau dipotong pun biasanya ada eritrosit yang terhilang. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya ini juga terisi oleh eritrosit. Dan eritrositnya berjalan satu-satu seperti yang sudah kita pelajari di sistem sirkulasi. Karena saking kecilnya kapiler itu, eritrosit cenderung untuk terkompres, ya seperti itu, sehingga dia hanya berjalan satu-satu, ya seperti ngantri satu-satu. Dan itu memberikan keuntungan untuk memberikan lebih banyak bagian daripada eritrosit tersebut yang kontak langsung dengan alveolus. Nah, paru itu kita sudah pelajari di anatomi bahwa paru terdiri atas beberapa lobus, dan setiap lobus itu mendapatkan satu bronkus. Dan perubahan rongga torak itu akan menyebabkan pengembangan atau pengempisan dari alveoli di dalam paru. Ya. Dan kita lihat di sini bahwa dinding dada itu terdiri atas 12 pasang rusuk, kemudian sternum atau tulang dada, kemudian vertebra torakal di belakang, kemudian ada juga otot skelet yang ada di dada. Dan di bagian dasar itu terdapat diafragma. Nah, paru sendiri itu dia dibungkus oleh satu kantong pleura. Dan kantong pleura ini memisahkan paru dengan dinding dada. Dan kita lihat di sini bahwa pada dasarnya pleura itu kita anggap seperti sebuah balon, kemudian paru, ya ini paru, itu ini paru keseluruhan ya, paru keseluruhan. Ini bukan alveolus, bukan. Jadi kita dorong ke dalam balon yang berisi air, kemudian dibungkus oleh balon berisi air. Hanya saja memang tentu rongganya tidak sebesar ini, jadi rongganya itu sangat tipis sekali, sehingga seolah-olah antara yang lapisan yang ini dengan lapisan itu sangat dekat sekali. Jadi dan di dalam rongga ini disebut sebagai rongga pleura itu terdapat cairan disebut sebagai cairan intrapleura. Dan bagian dalam yang ini itu adalah bagian yang kita sebut ya, jadi yang sebelah sini itu adalah bagian yang kita sebut sebagai pleura visceralis. Kemudian bagian luar itu disebut sebagai pleura parietalis. Nah, jadi ini ada seperti lollipop tadi ya. Jadi ada dua lollipop kanan dan kiri, dan dia dibungkus oleh pleura tersebut. Nah, dalam praktik di kedokteran ada satu keadaan yang disebut sebagai pleuresi, yaitu sebuah inflamasi atau peradangan pada pleura. Ya, karena dia terjadi satu peradangan, ya peradangan itu juga merangsang saraf untuk menimbulkan sensasi nyeri. Maka ketika seseorang bernafas atau mengeluarkan nafas karena ini bergerak, maka dia bergesekan satu sama lain, itu menimbulkan satu rasa nyeri. Nah, ini adalah mekanika daripada respirasi. Pada dasarnya kita tahu bahwa sejak SMA kita tahu bahwa udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, dan artinya dia menuruni daripada gradien tekanan. Ya, karena tekanan ini kan dari tinggi ke rendah, dan dia menuruni. Kalau ibaratkan itu seperti sebuah lereng gunung gitu ya. Nah, dan ada tiga jenis tekanan di dalam proses ventilasi. Yang pertama adalah tekanan udara di luar, yaitu tekanan atmosfer, ya, atau kita sebut sebagai tekanan barometrik. Ini dia akan berkurang seiring dengan tingginya dataran. Ya. Jadi kalau di antara permukaan laut dengan misalkan di gunung, itu tentu akan lebih rendah tekanannya di gunung. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini bahwa ini misalnya contoh adalah laut ya, tapi kita buat simulasi ini di dalam sebuah gelas beker. Kemudian ada udara di atasnya, karena kita tidak berada di luar angkasa ya, di bumi pastinya kita ruang kosong ini diisi oleh udara. Nah,
logikanya seperti ini. Kalau kita lihat pada titik ini, dia akan menerima beban udara, beban massa udara sepanjang misalkan dari sini ke situ. Oke. Tetapi pada titik yang di tengah sini, dia hanya menerima beban dari tengah sini ke situ. Artinya dia hanya menerima beban setengahnya dibandingkan dari sini ke situ. Ya. Artinya makin ke bawah, tekanannya makin kuat. Dan tekanan ini mendorong air ini, ya karena bagian di bawah ini ada lubangnya gitu ya. Jadi airnya juga akan masuk ke sini. Jadi kita tekan, airnya akan mendorong ke atas. Dan di dalam sini itu ada raksa. Nah, sehingga ketika dibagi di permukaan laut, dari ini ceritanya letaknya di permukaan laut, dia menerima udara sepanjang sampai dengan titik teratas adanya udara antara udara dengan luar angkasa gitu ya. Dan kita bisa melihat ini beratnya itu bisa mendorong raksa ini sampai 760 mm hygrogrum diukur dari 0 titik dari permukaan ini, permukaan air ini ya. Dan ini percobaannya ini dilakukan di mana? Di dataran yang sangat rendah, hampir sama dengan permukaan laut gitu ya. Jadi artinya pada titik itu tekanan udara itu mampu menaikkan air raksa ini setinggi 700 mm hygrogrum, atau kita kenal sebagai 760 ini sama dengan 1 atmosfer. Ya. Jadi itu di luar seperti itu. Nah, kemudian tekanan intraalveolar, ada yang diberikan ada tekanan intraalveolar. Pada gambar ini bagian yang bulat ini bukan alveolus, tetapi ini adalah hanya skema, gambar skematik menggambarkan seluruh ruangan di alveolus digabung jadi satu, digambar sebagai bulat gitu ya. Ini juga seluruh ruangan di pleura itu digabung jadi satu ya. Nah, di alveolus ini di gabungan seluruh alveolus ini itu dia juga sama 760. Nah, ketika dia turun tekanannya, maka udara akan masuk. Ketika dia tekanannya lebih tinggi daripada di luar, udara akan keluar. Ya, jadi udara akan menuruni gradien tekanan. Ya. Jadi tergantung yang mana yang lebih tinggi. Kalau lebih tinggi di luar, maka dari luar akan masuk. Kalau di dalam lebih tinggi, maka dari dalam akan keluar. Ya. Jadi seperti itu. Untuk apa? Untuk menyamakan tekanan agar menjadi sama, ya, yaitu 760 mmHg. Dan jadi dia hanya akan bergerak ke dalam atau keluar itu hanya jika ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan ya tidak bergerak. Seperti itu. Berikutnya adalah ada tekanan intrapleura. Tekanan intrapleura itu tidak bisa menyamakan. Kalau yang tadi itu jika ada perbedaan di antara dua ini bisa menyamakan karena apa? Karena terhubung. Di intrapleura itu tidak terhubung dengan udara luar ataupun dengan alveolus, sehingga tekanannya tidak akan bisa berubah, tidak bisa disamakan. Artinya tidak ada udara yang akan masuk ke sini untuk menyamakan tekanan. Nah, di sini tekanannya itu lebih rendah. Ya, kenapa lebih rendah? Nah, nanti kita akan jelaskan. Tapi keuntungannya adalah dengan tekanan lebih rendah ini, maka di alveolus akan selalu lebih tinggi daripada tekanan yang di sini. Ya, artinya apa? Artinya ada 4 mm hygrogrum yang akan mendorong ini keluar. Sehingga apa? Sehingga alveolus itu selalu mengembang. Nah, perbedaan itulah yang kita sebut sebagai transmural pressure gradient. Ya, karena perbedaan ini. Jadi 760 dikurang 756 ada 44 mmHg, ada 4 mmHg, itu akan mendorong keluar. Ya, jadi meskipun kita mengeluarkan nafas sehabis-habisnya, maka alveolus itu akan tetap mengembang. Kenapa? Karena selalu ada tekanan yang mendorong keluar. Jadi istilah transmural itu adalah transarnya melintasi, sedangkan mural itu adalah dinding. Jadi dia tekanan yang melintasi dinding. Artinya tekanan yang bekerja pada dinding alveolus tersebut. Dan paru itu bergerak, ya, kalau dia mengembang atau mengepis itu tergantung pada rongga dada. Dia mengembang kalau rongga dada mengembang, dia mengepis kalau rongga dada mengepis. Dan tekanan intrapleura ini selalu subatmosferik. Ya, dia kenapa? Karena dia cairan. Jadi pada dasarnya seperti ini. Kalau misalnya dia terjadi perbedaan tekanan antara di dalam alveolus dengan di cairan, maka kita bisa melihat ada dorongan keluar. Ketika dia mendorong keluar, maka paru ini dia akan mengembang. Karena dia mengembang dan sifatnya elastis, maka dia akan mengempis balik. Atau dia akan stretching kembali gitu ya. Nah, ketika dia stretching kembali, dia menarik ini ke dalam lagi, maka
rongga intrapleura ini akan membesar. Ya, ketika dia membesar, karena isinya itu cairan, bukan udara. Kalau udara, ketika satu ruangan besar, udara akan memenuhi seluruh ruangan tersebut. Tetapi kalau cairan tidak. Maka secara teoritis, itu akan terisi oleh, tidak ada. Jadinya terisi oleh suatu ruang vakum. Nah, tapi kenyataannya itu ya tidak ada ruang vakumnya. Artinya adanya teoritis pengisian ruang vakum tersebut menyebabkan tekanan itu turun, sehingga apa? Ketika tekanan itu turun, maka timbul lagi perbedaan tekanan tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, karena cairan inilah yang menyebabkan, karena dia tidak bisa mengisi seluruh ruangan, yang menyebabkan tekanan itu cenderung lebih kecil dibandingkan tekanan yang ada di sini. Nah, jadi ini akan selalu terjadi siklik, tapi dalam waktu yang sangat cepat gitu ya. Jadi kita bisa katakan tuh ya hampir terjadi bersamaan gitu ya. Jadi dia pertama dia mendorong, kemudian dia kembali, kemudian dia tidak bisa mengisi airnya, terjadi tekanan vakum, kemudian menurun tekanan intrapleura. Karena penurunan itu timbul lagi gradien tekanan tadi ya, jadi gradien tekanan transmural tadi. Ya, jadinya dia mendorong keluar lagi. Ketika dia mendorong keluar lagi, stretching lagi, vakum lagi, tekanan turun lagi, muncul lagi, mendorong lagi, dan seterusnya. Dan itu terjadi meskipun kita tidak menarik nafas. Ya, jadi ini adalah satu keadaan aksi reaksi hukum Newton 3 yang menyebabkan alveolus tetap mengembang. Oke, sekarang apa kepentingannya nanti pada saat praktik kedokteran? Yaitu adalah ada satu kondisi yang disebut sebagai pneumotorak. Jadi tekanan intrapleura dan interpleura itu akan jadi sama. Kenapa? Karena misalnya contoh seperti ini, ketika terjadi luka tusuk di dada, atau kemudian terjadi kecelakaan, kemudian tulang rusuknya patah, dan kemudian merobek bagian dari pleura parietalis, maka udara akan masuk di sini. Karena udara itu masuk, maka tekanannya sama. Karena tekanannya sama, maka gradien tekanan transmural itu tidak ada, jadi 0. Karena tidak ada, dan sementara alveolus itu juga cenderung elastis, maka dia akan kolaps. Jadi seperti balon gitu ya. Kalau tidak tekanan dari dalam keluar, maka jadinya dia kolaps. Nah, bagaimana kalau, apakah bisa misalnya terjadi seperti ini? Kalau misalkan seperti ini, misalnya terjadi penyakit paru gitu ya, ada satu proses infeksi yang kemudian menyebabkan alveolus itu rusak. Ya. Kemudian alveolus yang rusak itu kemudian terhubung dengan misalkan rongga pleura, maka sama, maka udara di alveolus juga akan masuk, tekanannya juga akan sama, sehingga terjadilah parunya kolaps. Nah, itu kenapa disebut sebagai pneumotoraks, karena di rongga dada itu pada dasarnya tidak ada udara, dan di pleura juga tidak ada udara. Ketika ada udara, ya udara pneumo, maka dia akan kolaps seperti ini. Ya, seperti ini. Ini adalah salah satu kenapa kita mempelajari tentang gradien tekanan transmural. Nah, ini adalah hukum Boyle. Hukum Boyle ini yang kemudian pada dasarnya menjadi prinsip kenapa ketika misalkan rongga dada itu mengembang, maka kemudian udara kok masuk ke dalam paru gitu ya. Jadi hukum Boyle itu adalah pada dasarnya adalah pada temperatur yang konstan, maka tekanan oleh suatu gas di dalam sebuah ruang tertutup atau rongga tertutup itu akan berbanding terbalik dengan volumenya. Jadi misalkan contoh seperti ini, jika dalam keadaan awal misalkan tekanannya P1, kemudian volumenya V1, kemudian volumenya dinaikkan, ya karena ini prinsipnya sama, maka P2-nya jadi turun. Jadi setiap volume naik, tekanan akan turun, setiap volume turun, tekanan akan naik. Gitu. Ya, seperti ini. Kenapa? Karena pada dasarnya udara itu selalu mengisi ke seluruh ruangan. Udara itu akan bergerak secara acak, dan dia akan terbentur dengan dinding daripada suatu ruangan. Nah, benturan inilah yang kemudian menyebabkan satu tekanan terhadap dinding tersebut.
Nah, ketika dia diperbesar volumenya, maka kemungkinan dia untuk membentur dinding itu juga jadi lebih kecil karena jumlah molekulnya sama. Nah, karena kejadian benturan itu lebih kecil, maka tekanannya juga lebih kecil. Tapi ketika misalkan volumenya kita perkecil, justru kejadian benturannya jadi semakin besar sehingga tekanannya makin tinggi, ya. Atau dengan kata lain bahwa jika kita meningkatkan volume, kita akan menurunkan tekanan. Jika kita menurunkan volume, maka kita akan menaikkan tekanan. Artinya apa? Ketika kita merubah volume daripada rongga toraks, rongga dada, maka dan dengan adanya gradien tekanan transmural dari yang kita baru pelajari, maka kita juga akan merubah dari volume paru. Karena ketika kita merubah rongga dada, maka berarti karena di dalam rongga dada itu pada dasarnya adalah vakum, maka berarti tekanan transmural itu tidak ada yang melawan. Karena tadinya kan mentok di dinding dada. Ketika dia ketika dia tarik nafas, rongga dadanya membesar, tidak ada yang melawan karena di luar daripada pleura tersebut adalah vakum, maka adanya transmural ini mendorong itu supaya mengisi seluruh bagian paru. Ya. Nah, ketika dia mengisi seluruh bagian paru, kita lihat tadi bahwa karena transmural itu pada dasarnya adalah mendorong alveolus itu keluar, maka berarti dia akan memperbesar daripada alveolus itu. Nah, ketika alveolus membesar, ruangannya itu volumenya membesar, volume daripada interalveolar, maka udara akan masuk. Kenapa? Karena tekanannya jadi turun. Maka sekarang 760 tadi akan berkurang di bawah itu sehingga akan masuk. Dan juga sebaliknya, ketika tekanannya lebih tinggi, maka dia akan keluar. Kita akan pelajari lagi nanti. Nah, bagaimana rongga dada itu bisa diperbesar dan diperkecil? Itu karena adanya otot-otot yang membantu tarikan nafas, atau kita sebut sebagai inspirasi. Yang kedua adalah otot-otot yang membantu pengeluaran nafas, atau kita sebut sebagai ekspirasi. Nah, ketika kita bernapas, kita tahu bernapas, tarik napas itu ada tarik napas biasa yang biasanya terjadi tanpa kita sadari. Ketika saya berbicara, maka tanpa saya sadari itu saya juga melakukan tarik napas. Yaitu kita sebut sebagai quiet inspiration atau disebut sebagai inspirasi biasa. Nah, tetapi ketika saya berbicara ini juga saya tidak menyadari bahwa saya juga selain menarik napas, saya juga mengeluarkan nafas. Nah, ini yang kita sebut sebagai passive expiration atau sebagai ekspirasi biasa. Ya. Nah, ketika saya misalkan dengan sengaja menarik nafas, ya, itu lebihnya itu kita sebut sebagai inspirasi paksa atau forced inspiration. Sedang ketika saya seperti ini, sudah habis keluar nafas, kemudian saya paksa lagi keluar, seperti itu, maka itu adalah ekspirasi aktif atau sebagai ekspirasi paksa. Nah, apa saja ototnya kita bisa lihat di sini. Bahwa yang pertama adalah ini adalah otot yang berperan pada inspirasi. Ada dua, yaitu pertama otot yang utama, kemudian otot tambahan. Otot utama itu adalah musculus intercostalis externus, ya, dan juga diafragma. Sebagian besar dilakukan oleh diafragma, karena ini diafragma sangat penting. Ya. Yang kedua adalah musculus intercostalis externus, yang melekatnya itu dari belakang ke depan, dari atas ke bawah. Ya. Kemudian yang tambahan itu ada musculus scalenus dan sternocleidomastoideus. Ini hanya akan digunakan pada saat inspirasi paksa. Nah, untuk ekspirasi tidak menggunakan otot karena pada dasarnya ketika inspirasinya dia rileks, maka dia akan kembali seperti semula. Jadi tidak ada konstruksi otot. Tapi ketika ekspirasi paksa, maka akan menggunakan otot, yaitu dengan musculus rectus abdominis dan musculus obliquus externus atau otot-otot pada perut. Ya, dan juga adalah musculus intercostalis internus yang seratnya itu berlawanan arahnya dengan tegak lurus dengan terhadap musculus intercostalis externus, yaitu dari depan ke belakang, gitu ya, dari tengah ke samping. Ya. Nah, ketika inspirasi biasa, ini tadi saya jelaskan, 75% itu memang dilakukan oleh diafragma. Jadi ketika dia berkontraksi, maka dia akan menurun ke bawah. Dan kemudian hanya 25% dari penambahan volume itu saja yang disumbangkan oleh musculus intercostalis externus. Ya, di sini ketika dia terjadi kontraksi, maka dia akan tertarik ke atas dan ke depan. Ya.
Dan kita lihat di sini bahwa ketika dia volumenya membesar sesuai dengan hukum Boyle, maka tekanan akan turun menjadi 759, sehingga ada perbedaan 1 mmHg, dan ini akan menyebabkan udara akan mengalir masuk. Seperti itu. Dan meskipun dia mengalir masuk dan tekanannya turun, tetapi kita lihat perbedaan tekanan ini masih ada sekitar 5 mm mikrogrum. Ya. Kenapa? Karena kita lihat di sini bahwa ketika paru mengembang, itu juga tekanan intrapleural juga akan berkurang menjadi 754, sehingga ini akan mendorong ke arah luar sehingga mengikuti dari pengembangan rongga dada. Nah, diafragma itu bisa turun pada pernapasan biasa 1 cm ketika kita menarik nafas dalam atau inspirasi paksa, bisa sampai turun 10 cm. Dan pengembangan paru itu tadi yang menurunkan ini ya. Dan jadi kita lihat di sini bahwa pengembangan paru itu tidak disebabkan oleh masuknya udara. Jadi tidak seperti kita meniup balon. Ya, parunya mengembang, balonnya mengembang karena kita masukkan udara, bukan. Tetapi justru adalah udara itu masuk karena parunya yang mengembang. Kenapa parunya mengembang? Karena mengikuti rongga mengembang. Ya. Nah, pada inspirasi paksa kita menggunakan otot tambahan di sini. Ya. Dan ini akan mengangkat sternum dan mengangkat kedua rusuk bagian atas. Ini akan menyebabkan udara yang digunakan pada saat pernapasan yang lebih dalam. Ya. Kemudian untuk ekspirasi sendiri, untuk ekspirasi biasa, itu cukup dengan melakukan relaksasi dari diafragma dan musculus intercostalis externus. Jadi ketika dia relaksasi, dia kembali ke bawah, yang ini, kemudian diafragma kembali ke atas. Nah, dan karena adanya sifat dari recoil dinding dada, recoil paru, maka volumenya itu mengecil, tekanannya meningkat 1 mm higrogrum, sehingga dia lebih tinggi daripada di luar dan udara keluar. Nah, sedangkan tekanan intrapleural kembali menjadi 756, dan kita lihat di sini bahwa tetap ada perbedaan 761 kurang ini, yaitu sekitar 5 mm higrogrum. Tetapi dia tidak bisa melawan dari perubahan di dinding rongga torak, sehingga dia tetap saja akan mengeluarkan udara gitu ya. Nah, tetapi kegunaannya ada perbedaan gradien dari tekanan transmural adalah meskipun kita mengeluarkan nafas kekuat-kuatnya, maka alveolus ini tidak akan sampai tertutup, tidak akan sampai kolaps. Ya, karena ada tekanan dari transmural ini yang menjaga dia tetap terbuka. Pada ekspirasi paksa, kita akan menggunakan otot-otot perut, di mana otot perut ini ketika dia berkontraksi, dia akan cenderung menuju ke internal, sehingga tekanan di dalam perut itu meningkat. Jadi tekanan intraabdomen meningkat. Tekanan intraabdomen meningkat ini akan membantu untuk mendorong lebih jauh diafragma ke atas, dan kemudian adanya otot daripada musculus intercostalis internus itu juga akan ketika dia berkontraksi justru akan menarik lebih jauh ke belakang gitu ya. Sehingga dia akan cenderung mengecil dari sisinya. Ya, jadi dia akan mendorong ke dalam dan ke bawah. Ya, seperti itu. Ini pada keadaan ekspirasi paksa. Jadi kesimpulannya adalah pada titik awal tekanan di intra-alveolar itu sama dengan di luar, sehingga tidak ada aliran masuk ataupun keluar. Kemudian tekanan intrapleural 756. Ketika rongga dada membesar, maka tekanan di rongga dada itu membesar karena dia vakum, maka diikuti oleh pleura, kemudian intraalveolarnya juga ikut karena adanya tekanan transmural. Lalu kemudian ketika seluruh udara masuk, maka tekanan itu akan kembali sama dengan di luar. Ya. Tekanan intrapleural itu cenderung masih turun. Ya. Lalu kemudian ketika relaksasi, maka udara tersebut dikeluarkan. Kenapa? Karena lebih tinggi tekanan yang di dalam daripada di luar. Jika dia keluar, begitu pula ininya tekanan intrapleuralnya kembali naik, ya, karena ada dorongan dari dalam. Ya. Nah, ketika dia naik, maka udara intrapleural lebih tinggi, dia keluar sampai apa? Sampai akhirnya tekanannya rata. Tapi kalau intrapleural tidak terlalu terpengaruh tekan itu.
Tapi sepanjang daripada nafas itu, gradien transmural ini terus ada. Sehingga alveolusnya terus membuka. Nah, sebagaimana juga aliran darah, maka di dalam aliran nafas itu juga ada tahanan aliran nafas. Yaitu sesuai dengan hukum yang juga ada di aliran darah, yaitu bahwa gaya alir tersebut itu berbanding lurus dengan perbedaan tekanan di antara dua titik dan berbanding terbalik dengan tahanan. Di mana tahanan ini kalau di dalam darah itu juga ditentukan oleh viskositas, tapi karena kita tahu bahwa udara itu tidak terlalu pekat, ya, tidak pekat seperti misalkan darah, maka tentu tidak ada, hampir bisa dikatakan tidak ada viskositas udara. Kemudian panjang daripada saluran nafas itu juga sifatnya tetap, sehingga satu-satunya yang menentukan daripada resistensi itu adalah radiusnya atau jari-jarinya. Nah, jari-jarinya ini tidak seperti misalkan arteriola yang justru kontriksi pada saat dirangsang oleh simpatis. Ini justru yang menyebabkan konstriksi adalah rangsang daripada parasimpatis. Sehingga ini akan merangsang dari otot polos bronchiolus, kemudian terjadi kontraksi otot polos tersebut, kemudian terjadi bronkokontriksi. Artinya apa? Artinya diameter daripada bronchiolus itu akan mengecil. Dan ini akan meningkatkan tahanan udara. Sebaliknya, ketika diberikan rangsang oleh simpatik, ya, rangsang simpatik, atau misalkan ada beredar hormon epinefrin, atau kalau kita kasih obat epinefrin, maka dia akan menyebabkan mempengaruhi dari otot polos bronchiolus untuk relaksasi, sehingga terjadilah bronkodilatasi. Ya. Artinya dia akan melebar, dan ini akan menurunkan tahanan daripada udara, artinya dia meningkatkan aliran udara. Logikanya adalah ketika terjadi misalkan seseorang melakukan olahraga, maka selain dari aliran darahnya meningkat, tetapi juga terjadi bronkodilatasi yang akan membantu masuk udara lebih banyak. Ya. Nah, apa manfaatnya dalam praktik kedokteran? Yaitu pertama adalah ketika seseorang misalkan mengalami serangan asma, misalkan seperti itu, terjadi penyempitan dari saluran nafas, maka kita bisa memberikan misalkan epinefrin atau albuterol yang sifatnya adalah bronchodilator. Jadi dia akan membantu untuk melebarkan dari bronkiolus. Nah, juga ada beberapa penyakit yang kita sebut sebagai PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai chronic obstructive pulmonary disease atau COPD. Itu adalah sekelompok dari penyakit paru yang ditandai oleh peningkatan tahanan daripada saluran nafas yang barusan kita bahas. Dan itu disebabkan karena adanya penyempitan daripada saluran nafas. Ada tiga bagian, ya, tiga jenis penyakit tersebut, yaitu bronkitis kronis, kemudian asma, dan emfisema. Nah, pada keadaan PPOK atau COPD ini, itu kesulitannya lebih banyak pada ekspirasi daripada inspirasi. Kenapa? Karena ketika dia menghembuskan nafas keluar, maka aliran udaranya itu akan cenderung menyempit. Nah, pada titik-titik tertentu, itu dia sudah tertutup bronkiolus itu sebelum seluruh isi daripada alveolus itu keluar. Ya. Ya, dalam kondisi normal juga terjadi seperti itu, tapi ini karena penyempitan, baik penyempitannya itu karena penyempitan otot, kontraksi otot, maupun adanya mukus, maka itu tertutup lebih cepat daripada yang seharusnya. Sehingga sisa daripada udaranya juga jadi lebih banyak. Ya. Dan usaha untuk mengeluarkan itu, karena lubangnya lebih sempit, maka timbul suara wheezing. Ya. Jadi suara wheezing itu seperti suara bersiul. Ya. Nah, pada bronkitis kronis ini terjadi karena paparan dalam jangka waktu lama atau paparan kronis dan sering itu terhadap misalnya zat-zat yang mengiritasi seperti misalkan asap rokok, kemudian udara yang berpolusi, kemudian juga alergen. Misalnya alergen di udara itu biasanya dari serbuk sari tanaman tertentu. Dan ini kemudian menyebabkan satu reaksi yang berkepanjangan yang menyebabkan dinding daripada bronkiolus itu bengkak. Ya. Bengkak artinya dia menebal. Menebalnya itu ke dalam, bukan keluar. Artinya dia mengurangi daripada lumen. Dan ini juga salah satu reaksi lainnya adalah menghasilkan mukus.
ya overproduksi mukus. Ya, mukus atau lendir. Ya, lendirnya ini semakin memperkecil lumen. Dan iritan itu tadi juga menyebabkan silia daripada saluran napas yang biasanya digunakan untuk mengalirkan atau mengais daripada lendir itu ke atas, ya biasanya kalau sudah sampai atas kita akan cenderung batuk dan mengeluarkan dahak, ya itu juga tidak bergerak akibat adanya rangsang daripada iritan tersebut. Nah, dan mukus ini adalah media yang sangat baik bagi bakteri yang memang sudah ada di dalam saluran nafas kita, tapi dalam jumlah yang terkendali. Tapi karena ada faktor, yaitu faktor dari mukus ini yang membantu mereka bertumbuh lebih cepat, sehingga jumlah mereka lebih banyak dari yang seharusnya, dan kemudian timbul suatu infeksi. Ya, artinya infeksi itu terjadi ketika bakteri itu berkembang lebih cepat daripada kemampuan kita mengendalikan dia. Ya, jadi bukan artinya infeksi itu adalah bakteri tersebut dari tidak ada menjadi ada, bukan seperti itu infeksi. Jadi infeksi itu adalah keadaan ketika pertumbuhan bakteri itu lebih cepat dari yang bisa kita kendalikan oleh sistem imun kita. Nah, pada asma itu terjadi juga penebalan daripada dinding saluran napas karena adanya rangsang, tapi proses bukan karena infeksi, tapi karena satu proses tubuh kita terlalu sensitif. Ya, terlalu sensitif atau hipersensitivitas, dan edemanya itu disebabkan oleh histamin yang muncul karena proses hipersensitivitas tersebut. Dan ini akan menyebabkan juga sekresi yang berlebihan daripada mukus, ya, sama seperti tadi, tapi penyebabnya beda. Nah, ini juga menyebabkan saluran napas terlalu responsif sehingga mudah sekali terkontriksi. Nah, pada bagian yang lebih kecil itu akan cenderung menutup, ya, dan atau spasme. Dan pemicunya itu bisa karena paparan berulang terhadap alergen, ya, misalnya seperti dust mites atau juga misalkan seperti serbuk sari tadi yang saya sebut sebelumnya, kemudian iritan seperti misalnya asam rokok, kemudian infeksi saluran napas itu juga bisa, misalnya seseorang mengalami flu, itu juga bisa memicu, kemudian olahraga yang sangat berat itu juga bisa memicu. Dan ini asma merupakan penyakit kronis yang sangat sering pada anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga adalah emfisema. Pada emfisema, pada emfisema, itu pada dasarnya terjadi kolaps dari saluran napas yang kecil, dan karena proses infeksi yang sudah ada sebelumnya itu terjadi kerusakan daripada dinding alveolus. Nah, kerusakan ini akan mengurangi dari luas permukaan yang dapat mempertukarkan dari oksigen dan CO2, sehingga pada saat keadaan muncul sangat berat, maka keadaan itulah yang kita sebut sebagai emfisema, ya, ditandai oleh rusaknya dari dinding alveolus ini. Penyebabnya adalah pertama tripsin. Tripsin ini adalah enzim yang bisa mencerna protein. Ya, ini dikeluarkan oleh makrofag yang dalam situasi tertentu ketika ada misalkan asap rokok atau iritan lain, ini akan dikeluarkan. Ya. Tubuh kita pada dasarnya juga menghasilkan alfa-1 antitripsin yang menghambat daripada tripsin tersebut. Namun ketika iritan ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka tubuh kita akan cenderung berpikir bahwa mungkin ini adalah proses yang normal karena terjadi terus-menerus. Sehingga alfa-1 antitripsin itu juga tidak berubah reaksinya, sehingga dia justru merusak daripada jaringan paru itu sendiri. Dan ada pula satu kelainan genetik yang memproduksi alfa-1 antitripsin yang kemudian justru malah reaksinya merusak daripada jaringan paru. Dan artinya apa? Artinya ada kelainan genetik yang kemudian tidak dapat memproduksi dari alfa-1 antitripsin, ya, sehingga jaringan paru tidak terlindungi, sehingga dalam keadaan normal memang makrofag itu menghasilkan beberapa enzim meskipun tidak ada iritan, tapi dalam jumlah yang kecil, tapi dilindungi oleh alfa-1 antitripsin. Nah, dalam kelainan genetik ini, karena tidak ada alfa-1 antitripsin, maka enzim-enzim yang meskipun jumlahnya kecil tadi itu juga malah memberikan efek kerusakan pada jaringan paru. Nah,
Um, elastisitas paru itu tergantung atas dua komponen. Yang pertama disebut sebagai compliant. Yang kedua adalah recoil elastis. Nah, compliance itu ada pada dasarnya adalah perubahan dalam volume paru untuk setiap milimeter hygrogrum dari gradien tekanan transmural. Artinya apa? Untuk setiap 1 mmHg itu bisa saja volumenya lebih besar atau bisa lebih kecil pada sama-sama 1 milimeter hygrogrum. Kalau lebih besar artinya compliance yang lebih besar. Kalau lebih kecil berarti lebih kecil, ya. Nah, contohnya misalkan pada keadaan fibrosis paru, ya, di mana jaringan normal, terutama jaringan yang ada di interstisial paru itu terisi oleh jaringan ikat. Nah, ini jaringan ikatnya cenderung lebih kaku. Misalnya seperti jaringan yang ada di telinga kita, jadi cenderung lebih kaku. Nah, ini terjadi karena misalnya ada serat di udara, debu asbes, ya, atau iritan lain yang biasanya pada daerah-daerah tambang. Nah, ini ketika paparan lama itu akan menyebabkan perubahan jaringan menjadi fibrosis, dan ini menyebabkan tidak ada masalah dengan gradien tekanan transmural, ya, tetapi untuk setiap 1 mmHg-nya itu hanya bisa mengembangkan lebih sedikit volume paru. Arti dengan kata lain kompliansinya menurun. Yang kedua adalah recoil elastis. Recoil itu artinya adalah paru kembali semula ketika setelah mengembang, ya. Jadi seperti balon, gitu, ya. Itu ada recoil. Ada dua faktor. Yang pertama adalah jaringan konektif elastisnya. Jadi kalau dia semakin sedikit, itu maka recoilnya semakin sedikit. Kemudian yang kedua adalah adanya tegangan permukaan alveolar yang ditentukan oleh cairan surfaktan. Ya, jadi di dalam cairan surfaktan itu ada kandungan air dan ada kandungan zat-zat lain yang nanti saya jelaskan. Ya, pada dasarnya seandainya itu hanya terdiri atas air, maka ada ikatan kohesif, yaitu ikatan air sesama air. Ya, itu lebih besar daripada ikatan adesifnya air dengan dinding alveolus. Yang artinya apa? Ketika dia saling menarik satu sama lain, kalau ibaratkan air itu seperti satu baris shaft yang bergandengan tangan, maka mereka bergandengan tangan lebih erat dan lebih dekat, sehingga kalau misalkan satu shaft orang, misalnya kita anggap itu orang, itu membentuk satu lingkaran. Ketika dia bergandengan tangan lebih dekat, maka berarti lingkarannya juga mengecil. Nah, bayangkan kalau seandainya susunan itu membentuk satu bola, ya, seperti alveolus, lalu kemudian kohesi yang begitu kuat, sehingga akan cenderung melawan dari pengembangan daripada alveolus itu sendiri. Tetapi karena adanya surfaktan di antara air tadi, jadi kalau kita air itu kita anggap sebagai orang, gitu, ya, di antara orang itu ada lagi jenis orang lainnya yang ikatan tangannya lebih lemah, gitu, ya, sehingga tarikan tadi itu tidak terlalu kuat. Jadi tidak kalau kuat dia akan cenderung mengecil lebih jauh lingkarannya. Nah, ini karena ada yang nggak kuat tarikannya, maka dia cenderung tidak terlalu kecil. Dan ini yang kita sebut sebagai gaya kohesif tadi. Nah, surfaktan itu sendiri terdiri atas lemak dan protein. Jadi dia bukan terdiri atas air. Sehingga ketika dia berada di antara molekul air, maka dia membantu mengurangi gaya kohesif tersebut. Dan ini dihasilkan oleh sel alveolus tipe 2, dan dia akan berada di molekul air. Dia akan mengurangi gaya kohesif, berarti dia juga akan mengurangi recoil elastis dan meningkatkan compliance paru. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa gaya yang menyebabkan alveolus terbuka yaitu adalah gaya yang ditimbulkan dari gradien tekanan transmural, kemudian surfaktan paru yang berguna untuk mengurangi dari tegangan permukaan tadi. Sedangkan gaya yang cenderung untuk membuat alveolus kolaps adalah pertama gaya elastis dari jaringan konektif elastik dan juga bagian air daripada surfaktan tadi yang cenderung meningkatkan tekanan permukaan alveolar. Nah, kemudian apa manfaatnya kita mempelajari tentang compliance tadi? Dalam praktik kedokteran nanti ada satu kondisi yang disebut sebagai newborn respiratory distress syndrome. Ya. Jadi kalau pada dasarnya adalah paru dari fetus atau janin
itu baru menghasilkan surfaktan itu pada akhir masa kehamilan. Nah, pada bayi yang prematur, terutama yang lahir kurang dari 32 minggu atau sekitar 32 minggu ya, itu belum menghasilkan surfaktan. Sehingga karena surfaktannya tidak ada, hanya air, itu dia sulit sekali mengembangkan udara. Ya karena tadi tegangan permukaannya begitu kuat, menarik, mengkolapskan paru gitu ya. Dan kedua, karena adanya tidak ada kurangnya tadi recoil tadi, maka ketika dia menghembuskan nafas ada kecenderungan beberapa alveoli itu dia tertutup sepenuhnya. Padahal fungsi daripada misalkan tadi kayak gradien tekanan tadi itu supaya dia tidak menutup sepenuhnya. Itu diibaratkan seperti misalkan balon. Kalau balon itu dia betul-betul mengempis sepenuhnya, maka untuk mengembangkan kembali itu lebih sulit dibandingkan misalkan balon itu hanya mengempis bagian dan masih sedikit mengembang gitu ya. Pasti akan jauh lebih sulit. Maka begitu juga dengan alveolus. Maka ketika seseorang menarik napas, dia tanpa adanya tadi surfaktan, maka bayi itu akan sulit sekali menarik napas. Dan itu bisa meningkatkan awalnya hanya memerlukan 4 sampai 6 mm hygrogrum untuk mengembangkan paru, sekarang memerlukan 20 sampai 30 ya. Yang dibutuhkan gradien tekanan transmural yang dibutuhkan untuk bisa mengembangkan itu. Jadi padahal di sisi lain bahwa otot nafas daripada bayi, apalagi bayi prematur itu masih sangat lemah kontraksinya. Maka bisa diberikan dengan terapi pengganti surfaktan atau dengan memberikan obat yang mempercepat maturasi daripada sel surfaktan. Dan biasanya ini diberikan pada ibu hamil sebelum dia melahirkan tersebut. Tujuannya adalah sedapat mungkin misalnya dokter untuk memperpanjang usia kehamilan supaya tidak terjadi bayi prematur, tetapi di sisi lain juga diberikan biasanya obat-obatan steroid yang tujuannya nanti mempengaruhi juga paru janin untuk matang lebih cepat, sehingga harapannya menghasilkan surfaktan pada saat dia lahir ya. Nah, ini adalah jenis-jenis volume dan kapasitas paru. Pada laki-laki kapasitas paru itu adalah 5,7 liter, sedangkan pada perempuan 4,2 liter. Nah, kita akan membahas untuk memudahkan penjelasan, kita akan membahas versi laki-laki 5,7 liter. Dan saluran udara ini itu pada dasarnya pada saat kita mengeluarkan nafas itu sempat menutup ya. Nah, sebelum alveolus itu betul-betul 100% kehabisan udara. Nah, sehingga karena dia menutup, maka sisa udara itu nggak bisa keluar. Inilah menyebabkan kenapa sekuat-kuatnya kita mengeluarkan nafas, itu masih ada sisa, yaitu 1,2 liter pada laki-laki dan 1 liter pada perempuan. 1 liter udara. Dan hal ini berguna, kenapa? Karena dengan seperti itu, maka itu akan mengurangi fluktuasi daripada perubahan O2 dan CO2, sehingga fluktuasinya tidak terlalu besar. Dan kedua adalah dengan adanya sisa udara tersebut, kita akan lebih mudah mengembangkan kembali. Kalau dia hanya mengempis bagian, kalau dia mengempis penuhnya, itu akan lebih sulit kita mengembangkan kembali. Nah, alat untuk mengukur dari volume dan kapasitas paru itu adalah disebut sebagai spirometer. Sedangkan hasil ukurnya ya, biasanya tertulis di kertas, itu disebut sebagai spirogram. Nah, volume ini yang kita lihat di sini, ini yang tadi saya gambarkan bahwa perubahannya itu hanya sekitar 2.200 sampai 2.700 saja, masih ada tersisa 1.200 ya. Artinya dia tidak mengempis sepenuhnya. Ini gambar radiologisnya ya. Dan volume yang akan kita bicarakan adalah volume pada laki-laki dewasa muda. Ya, biasanya pada fisiologi itu pada laki-laki dengan berat badan 70 kg. Dan pertama ada 4 jenis volume. Ya. Pertama adalah volume tidal atau tidal volume, itu 500 cc. Itu ada volume ya dari inspirasi dan ekspirasi biasa ya. Ya karena kalau kita inspirasi biasa itu ya, kalau ketika ekspirasi biasa itu hanya mengembalikan seperti semula. Jadi itu total inspirasi biasa kita itu adalah 500 cc atau 500 ml. Kedua adalah ada namanya volume cadangan inspiratorik atau inspiratory reserve volume IRV, itu 3000 ml. Itu setelah kita inspirasi biasa, maka ketika tambahannya ketika melakukan inspirasi paksa itu adalah 3000 ml. Kemudian kalau kita lepaskan lagi udaranya, pada bernapas lagi seperti biasa, kita hanya mengeluar masukkan sebanyak volume tidal. Setelah misalnya habis ekspirasi biasa, kemudian kita lakukan ekspirasi paksa atau ekspirasi aktif, maka volumenya itu adalah 1000 ml.
ya, sampai tidak bisa keluar lagi ya. Jadi itu disebut sebagai volume cadangan expiratory atau expiratory reserve volume. Nah, sisanya tidak bisa kita ukur dengan spirometer ini, itu adalah 1200 ml. Bagaimana caranya mengukur? Ya, karena spirometer ini cara kerjanya adalah kita meniupkan, pasien disuruh meniupkan melalui udara, melalui mulutnya, jadi hidungnya ditutup, dan ditiupkan melalui pipa, kemudian nanti dimasuk ke dalam alat, ya. Seperti itu. Nah, karena ini tidak bisa dikeluarkan, kita nggak bisa mengukur. Maka cara mengukurnya bagaimana? Dengan satu teknik namanya teknik dilusi gas. Ya, teknik pengenceran gas. Ya, kita akan memasukkan satu gas yang tidak terlalu berbahaya bagi kita, yaitu helium. Kemudian nanti dilihat perubahan konsentrasinya. Maka dari itu diukur secara tidak langsung berapa volume dari sisa setelah dikeluarkan seluruh udara tadi ya, seluruh bagian udara tadi. Nah, itu disebut sebagai residual volume atau volume residu. Nah, itu adalah 4 jenis daripada volume. Nah, ketika kita berbicara tentang kapasitas paru, maka itu berarti adalah penjumlahan lebih dari satu volume. Contoh misalkan inspiratory capacity itu adalah penambahan dari IRV ditambah dengan tidal volume. Kemudian functional residual capacity, FRC, itu adalah penambahan dari yang sisanya, sisi sebelahnya, yaitu sisi bawahnya, yaitu IRV dengan RV. Yang tadi ini adalah IC, ya, IRV dengan TV. Kemudian FRC itu adalah IRV dengan RV. Ya. Kita tahu bahwa dari total 5.700 itu yang bisa dipertukarkan maksimal itu hanyalah yang di luar daripada volume residual. Nah, yang di luar volume residual itu disebut sebagai vital capacity. Jadi artinya IRV ditambah dengan TV ditambah dengan ERV. Nah, sedangkan kalau kita vital capacity kita tambahkan dengan residual volume, maka kita sebut sebagai TLC atau total lung capacity. Ini salah tulis ya. Nah, dan ada lagi satu jenis volume yang kita sebut sebagai force expiratory volume in 1 second atau disebut sebagai volume expiratory paksa dalam 1 detik. Artinya seseorang disuruh untuk melakukan tarik nafas sampai maksimal, lalu kemudian menghembuskan secepat-cepatnya nafas tersebut. Ya, nanti akan diukur dalam 1 detik pertama itu berapa volumenya. Nah, normalnya adalah 80% dari vital capacity. Ya, karena tadi yang bisa ditarik dan dikeluarkan itu hanya yang vital capacity saja. Ya, jadi itu 80% sudah terjadi dalam 1 detik pertama. Nah, apa manfaatnya kita melakukan pengukuran dengan menggunakan spirometer yang kita sebut sebagai spirometri, yaitu kita akan menentukan apakah penyakit paru tersebut penyakit paru yang sifatnya obstruktif atau penyakit paru yang sifatnya restriktif. Obstruktif ada kesulitan paru untuk mengosongkan udara, ya. Meskipun tentu tidak sampai kosong ya. Sedangkan restriktif adalah kesulitan paru untuk mengisinya. Nah, ini akan ketahuan nanti apa jenisnya penyakitnya gitu ya. Kalau obstruktif, tentu permasalahannya adalah di saluran udara. Kalau restriktif, itu permasalahannya adalah di jaringan parenkim paru. Jadi kita tahu di mana nanti letak lainannya. Yang pertama adalah adanya penurunan daripada IRV. Jadi karena masalahnya seperti ini. Kalau seseorang itu mengalami satu penyempitan daripada saluran nafas, maka saluran nafas tersebut akan menutup lebih cepat. Tadi ingat tadi saluran nafas itu tidak sampai keluar seluruh udara di alveolus, dia akan menutup. Nah, ketika dia menyempit, dia akan menutup lebih cepat. Artinya, sisa daripada expiratory reserve volume-nya itu akan berkurang. Dan itu akan numpuk di dalam sehingga respiratory volume-nya, residual volume-nya meningkat. Artinya apa? Artinya, volume udara yang dapat dipertukarkan itu jadi berkurang. Ya, jadi vital capacity-nya jadi berkurang. Meskipun total lung capacity-nya tetap. Ya. Yang kedua, kita bisa melihatnya jadi seperti ini. Ketika seseorang melakukan tadi tarik nafas biasa, kemudian dia tarik nafas habis, kemudian keluarkan secepat-cepatnya, karena dia obstruktif, maka aliran udaranya juga berkurang. Sehingga dalam 1 detik pertama itu juga berkurang. Jadi kecepatannya berkurang. Jadi flow rate-nya berkurang. Nah, ketika dia terjadi penurunan FEV1 dengan penurunan dari ERV, maka itu adalah tanda-tanda dia mengalami satu penyakit paru yang obstruktif. Nah, penyakit paru obstruktif itu apa? Misalkan seperti asma, kemudian bronkitis kronis, ya kan, bronkitis akut, itu obstruktif. Atau misalkan tadi seperti emfisema, itu juga obstruktif. Ya. Nah, bagaimana dengan yang restriktif? Ya, pada restriktif itu tidak ada masalah dengan FEV1 dan tidak ada masalah juga dengan ERV. Karena pada restriktif pada dasarnya kemampuan dia untuk
menarik nafas itu berkurang. Jadi kan tadi masalah dengan pengisian. Jadi yang berkurang itu hanya inspiratory capacity, kemudian ARV normal, FV1 normal. Nah, ini biasanya terjadi pada penyakit, misalkan pada pneumonia, kemudian pada tuberkulosis, di mana terjadi pengurangan daripada jumlah alveolus. Sehingga jumlah alveolusnya itu banyak yang rusak, banyak yang tertutup, dan artinya apa? Ketika dia tertutup, maka berarti jumlah udara yang masuk ke dalam alveolus itu juga jadi berkurang, ya, jadinya berkurang seperti ini. Nah, lain-lainnya misalkan seperti penyakit yang mempengaruhi kemampuan difusi di dalam membran paru. Membran paru itu apa? Membran paru tadi yang kita bicarakan setebal 0,5 mikrometer tadi, yang lebih tipis daripada tracing paper. Kemudian itu permasalahan lainnya ya yang menyebabkan disfungsi dari napas. Jadi ini selain dari obstruktif dan restriktif. Yang kedua adalah pengurangan ventilasi karena masalahnya itu justru pada otot nafas, misalkan pada penyakit yang mengenai saraf pada otot skelet, misalkan seperti itu. Kemudian apalagi misalnya kegangguan dari perfusi. Gangguan dari perfusi misalkan ini penyakitnya bukan di paru tetapi justru di sistem sirkulasi. Nah, itu juga secara konseptual berarti mengganggu respirasi seluler, ya kan? Kemudian yang berikutnya lagi adalah ketidakseimbangan antara ventilasi dan perfusi, ya. Artinya ventilasinya tidak bisa memenuhi kebutuhan dari jaringan seperti itu. Nah, untuk bisa menentukan itu tidak bisa menggunakan spirometri saja. Kita juga perlu pemeriksaan, misalkan pemeriksaan radiologis dengan X-ray, sinar X, kemudian pemeriksaan gas darah, ya, biasanya kita ambilnya dari darah arteri, kemudian pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas difusi daripada membran kapiler alveolus. Nah, contohnya adalah kemampuan difusi capacity of carbon monoxide atau DLCO test. Ya. Tapi ini tidak akan kita bahas di sini. Nah, kalau kita lihat kalau kita lihat tadi tidal volume itu sebanyak 500 cc itu kalau kita kalikan dengan total respiratory rate atau laju nafas yaitu 12 kali per menit, maka dalam 1 menit itu ventilasi pulmoner itu 6.000. Dan kalau kita berolahraga itu bisa naik sampai 150.000 atau 25 kalinya. Dan artinya di sini kita bisa melihat bahwa kalau kita memilih antara menambah laju nafas dengan menambah tidal volume, maka menambah tidal volume itu lebih baik. Kenapa? Karena adanya ruang mati anatomis. Apa itu ruang mati anatomis? Ketika udara itu dimasukkan atau dikeluarkan, tentu ada udara yang mengisi dari saluran napas yang tidak sampai ke alveolus. Itu sebanyak apa? 150 ml. Nah, 150 ml ini kan tidak mengalami pertukaran seperti udara yang ada di dalam alveolus. Maka berarti karena dia tidak mengalami pertukaran, artinya tidak ada fungsi untuk mempertukarkan O2 CO2 untuk kehidupan, ya kan? Makanya kita sebut sebagai ruang mati. Nah, contoh misalnya seperti ini, ketika udara itu masuk, ya, udara yang masuk itu mendorong yang 150, ada total 500 cc gitu ya. Itu yang kita masukkan di tidal volume itu 150 yang di dalamnya masuk ke alveolus. Tapi ketika kita mengeluarkan yang dikeluarkan itu kan 500 cc. Sementara 150-nya tetap tertinggal. Itu enggak sampai keluar juga. Jadi nggak sampai keluar tadi akhirnya masuk, yang dari keluar masuk itu masih tersisa 150 ml pada ekornya ini ya. Nah, jadi itu artinya adalah bahwa total yang volume yang berdifusi itu hanyalah 350 ml. Yang inilah yang kita sebut sebagai alveolar ventilation. Jadi alveolar ventilation itu hanyalah volume yang masuk ke dalam alveolus gitu ya. Itu 350 ml. Nah, kalau kita hitung, maka berarti tidal volume itu dikurang dengan dead space, yaitu 500 dikurang 150, 350 kali 12. Itu 4.200. Apa artinya? Artinya gini, seseorang itu lebih baik bernapas dalam dan lambat daripada misalkan cepat dan dangkal. Karena kalau kita lihat contoh, misalkan seperti ini. Ketika dalam keadaan istirahat, kita bernapas 500 cc per kali, sebanyak 12 kali per menit. Dead space-nya 150 dari full
ventilasi parunya itu 6.000, hanya 4.200 yang dalam 1 menit itu yang sampai ke alveolus dan dipertukarkan O2 dan CO2-nya. Nah, ketika kita bernafas dalam, misalkan dalam sekali nafas itu ada 1.200 ml dan kita hanya bernafas lebih jarang atau 5 kali dengan dead space 150, ventilasi parunya sama-sama 6.000, tetapi ventilasi alveolarnya ada 5.250, artinya ada peningkatan 1.250. Tetapi ketika seseorang itu bernapas cepat, ya, cuma 150 cc per kali sebanyak 40 kali per menit, dead space-nya 150, meskipun ventilasi parunya itu total dalam 1 menit adalah 6.000, tetapi yang sampai ke alveolus itu tidak ada. Artinya ketika dia bernapas cepat dan dangkal, tidak ada yang dipertukarkan. Nah, ini kita akan lihat pada pasien-pasien yang mengalami napasnya itu cepat dan dangkal, maka ini berisiko dia tidak mengalami ventilasi alveolar. Seperti itu. Artinya tidak ada yang masuk di sana. Ya, ini sangat penting. Artinya tidak, meskipun napasnya cepat, tapi tidak ada yang dipertukarkan O2 dan CO2-nya. Nah, bagaimana bisa terjadi pertukaran? Bagaimana bisa terjadi pertukarannya itu kok O2-nya masuk, gitu ya, CO2-nya keluar. Nah, tekanan di udara memiliki sedikit perbedaan dengan sifat cairan, gitu ya. Nah, udara itu pada dasarnya adalah dia mengisi seluruh ruangan itu berapapun volumenya dia akan isi, yaitu. Dan tekanan atmosfer itu pada dasarnya jumlah tekanan yang disumbangkan oleh masing-masing gas yang ada di dalam udara. Dan satu molekul gas, apapun jenis gasnya, itu akan memberikan jumlah tekanan yang sama. Jadi mau molekul gasnya itu besar maupun kecil, tetap akan sama jumlah tekanan yang disumbangkan. Artinya apa? Artinya jika sebuah gas itu, satu jenis gas, itu dia lebih banyak daripada yang lain, maka tekanan yang disumbangkan oleh satu jenis gas itu jadi lebih besar. Jadi artinya tekanan yang disumbangkan oleh satu gas itu proporsional dengan persentase daripada gas tersebut. Contoh, misalkan di dalam udara itu ada 79% nitrogen. Artinya dari total molekul yang ada di udara, yaitu 70, misalnya dari 100 molekul yang ada di udara, 79 diantaranya adalah dari nitrogen. Maka berarti tekanan parsial, yang disebut sebagai tekanan parsial, nitrogen adalah sejumlah tekanan yang dihasilkan oleh 79% itu. Nah, 70% dari berapa? Tekanan udara 760 dikali 79%, maka 600 mm higrogrum. Nah, karena oksigen itu ada 21%, maka 21% dari 760 adalah 100 mm higrogrum. Nah, PCO2 itu hanya 0,23 mm higrogrum. Tapi apakah sama tekanan parsial gas di atmosfer dengan di alveolus? Itu berbeda. Kenapa berbeda? Pertama, ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, maka itu ada tercampur dengan uap udara yang dipanaskan oleh tubuh kita, sehingga sekarang komposisinya jadi berubah. Yang kedua, kita tidak menghitung yang dead space, karena dead space itu tidak bertukar. Ya, dan tidak sampai juga ke alveolus. Sehingga yang sampai alveolus itu berbeda komposisinya dengan yang ada di luar. Karena komposisi proporsinya itu berbeda, yang di luar itu PO2-nya 160, kemudian PCO2-nya itu adalah 0,23, ketika berubah komposisinya, itu jadi turun karena terisi oleh H2O tadi. Maka PO2-nya menjadi 100 mm higrogrum, PCO2-nya jadi naik 40 mm higrogrum. Kenapa? Karena ada dead space. Jadi CO2-nya itu ada yang tidak dikeluarkan. Jadi komposisinya tambah besar. Sehingga di alveolus itu ada 100 PO2 artinya adalah tekanan O2 dan 40 mm higrogrum tekanan CO2. Nah, sedangkan di dalam darah vena yang masuk ke dalam paru, tekanan O2 adalah 40 mm higrogrum, sedangkan PCO2 adalah 46 mm higrogrum. Nah, ini ketika terjadi proses difusi, maka O2 itu akan cenderung disamakan. Disamakan dengan yang mana? Yang di alveolus, yaitu 100 mm higrogrum. Sedangkan yang PCO2-nya akan disamakan dengan yang alveolus juga, yaitu 40 mm higrogrum. Jadi masuk PO2 40, keluar jadi 100, keluar paru. Kemudian PCO2 dari 46, keluar paru jadi 40. Intinya adalah yang keluar di darah arteri ini akan menggambarkan yang terjadi di paru. Sebaliknya darah vena itu akan menggambarkan yang terjadi di jaringan. Karena di jaringan itu PO2-nya kurang dari 40, sekitar 40 gitu ya. Dan PCO2-nya 46. Ini setiap jaringan berbeda-beda. Artinya tekanan ini adalah tekanan total yang disumbangkan oleh seluruh jaringan.
Tapi biasanya ini tidak terlalu bermanfaat untuk diagnosis karena kita tidak sedang mengukur dari PO2 dan CO2 dari seluruh jaringan. Tapi kita mengukur dari mana? Pengukuran gas darah itu biasanya untuk menilai paru, sehingga yang kita ambil itu adalah arteri. Ya kalau kita yang mengukur jaringan ya kita ambil vena, tapi ini jarang dilakukan. Biasanya kita analisis gas darah itu dari arteri. Ya karena tujuannya memang untuk menilai kondisi di paru, bukan menilai kondisi jaringan. Dan ini adalah salah satu hukum Fick's law, ya, artinya makin besar perbedaan tekanan maka dia juga makin gampang berdifusi. Tetapi ada juga hukum Fick's law lain, misalnya seperti emfisema, yaitu tegangan permukaan, itu juga mempengaruhi difusi. Karena banyak yang rusak jaringannya, artinya dia tidak lagi sebagai gambaran seperti anggur tadi ya, nggak begitu banyak, kemudian itu akhirnya jadi satu ruangan saja, begitu artinya permukaan difusi juga berkurang. Seperti ini misalkan dia berlekuk-lekuk, ini kalau dibentangkan itu besar, luas. Ketika menjadi satu seperti ini, itu justru dindingnya itu totalnya itu jadi berkurang. Yang kedua adalah edema paru. Edema paru itu terjadi karena inflamasi, terjadi yang sudah kita pelajari di sistem sirkulasi. Ketika terjadi inflamasi, air akan masuk ke dalam cairan interstisial, otomatis jarak antara dari kapiler paru dengan alveolus juga melebar. Nah, makin jauh dia berpindah. Atau misalkan bisa juga bukan karena inflamasi, misalnya karena gagal jantung kongestif sebelah kiri. Maka berarti tekanan untuk masuk ke jantung itu jadi makin tinggi, sehingga banyak tertumpuk di paru, ya kan, darahnya seperti itu. Dan akhirnya apa, tekanan hidrostatik meningkat, terjadi edema, dan ya akhirnya membran respirasi yang tadi 0,5 mikrometer itu melebar. Kemudian lagi fibrosis paru. Fibrosis paru itu juga dia menebal. Nah, melebar artinya menjauhkan lagi. Pneumonia itu juga sama, yaitu sifatnya inflamasi, ya, tapi ini karena infeksi misalkan seperti itu ya. Dan itu yang kita tentukan dari yang ada di paru. Sedangkan yang untuk di di jaringan itu tergantung pada metabolisme jaringan. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kurva disosiasi oksigen dan hemoglobin, atau kurva saturasi juga bisa ya. Jadi kurvanya di bagian aksis X itu adalah tekanan O2, dengan di bagian aksis Y itu adalah persen dari saturasi hemoglobin. Nah, apa itu maksudnya saturasi? Nah, O2 oksigen itu terikat pada hemoglobin ya. Dan yang terikat yang pada hemoglobin ini tidak menyumbangkan tekanan tadi ya, karena tekanan tadi hanya diberikan oleh oksigen yang bebas. Nah, oksigen yang terikat dengan hemoglobin disebut sebagai oksihemoglobin ya. Hb yang kita bicarakan atau hemoglobin itu berdasarnya adalah hemoglobin tereduksi atau deoksihemoglobin. Nah, ketika dia bergabung disebut sebagai oksihemoglobin. Nah, setiap Hb atau hemoglobin itu akan mengikat 4 molekul oksigen ya. Satu molekul oksigen itu terikat dengan satu zat besi ya. Dan zat besi ini letaknya ada di bagian heme daripada hemoglobin ya. Jadi hemoglobin itu terdiri atas heme dan 4 rantai globin ya. Kalau ada reaksi dengan dua arah seperti ini, maka akan berlaku hukum aksi massa, yaitu jika konsentrasi salah satu zat yang terlibat dalam reaksi yang reversibel seperti ini meningkat, ya, maka reaksinya akan bergerak ke yang berlawanan. Jadi kalau yang ini meningkat, maka dia akan bergerak ke sini. Jadi yang ini akan meningkat. Seperti itu. Dan karena Hb relatif tetap, sehingga yang menentukan adalah oksigen. Jadi 60 sampai 100 mmHg, kalau kita lihat di sini, dia makin tinggi tekanannya, maka dia akan makin banyak berikatan dengan Hb. Ya. Dan tekanan ini pada 60 sampai 100 itu tidak terlalu banyak merubah jumlah Hb yang penuh ikatannya. Jadi saturasi oksigen itu ada dasarnya adalah saturasi atau kejenuhan daripada hemoglobin. Jadi berapa buah hemoglobin yang terisi penuh begitu. Nah, secara konseptualnya seperti itu. Nah, antara 60 sampai 100 itu tidak terlalu berbeda jauh. Ya, jadi artinya selama di atas 60 mmHg itu saturasi tidak akan turun. Ya. Ketika saturasi di bawah itu
berarti tekanan oksigennya kemungkinan turun. Ya. Pemeriksaan darah arteri itu tidak mudah, karena pengambilannya juga tidak mudah, prosesnya juga memerlukan waktu menit sampai jam. Tetapi kalau kita mengukur kadar saturasi oksigen dengan satu alat disebut sebagai pulse oximeter itu cepat. Sehingga ini bisa memberikan gambaran kalau saturasi oksigennya turun, maka mungkin jadi indikasi kita sebagai dokter untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dengan analisis gas darah. Seperti itu. Ya, tapi ini bukan satu-satunya faktor, ada faktor lain juga yang bisa menentukan saturasi oksigen. Ya. Kalau kita lihat di sini bahwa 100 mHg itu 97,5% saturasi oksigen di sini ya. Dan kalau 60 itu hanya turun sampai 90%, artinya masih bagus. Dan dalam keadaan di dataran tinggi atau pada satu ruangan, misalkan di dalam kapal selam gitu ya, kalau misalkan tidak diatur kadar O2-nya, maka ya kalau misalkan dia masih di atas 60 mHg, tidak masalah. Ya kecuali kalau kurang dari itu. Ya. Jadi secara umum normal saja. Kenapa? Karena kurvanya ini tidak lurus begitu ya. Jadi kurvanya ini cenderung plateau atau cenderung rata pada di atas 60 sampai 100 ya. Dan kalau kita lihat di sini apa manfaatnya? Penyakit paru ini dengan ventilasi yang tidak adekuat atau mengganggu daripada perubahan tekanan ini akan merubah jumlah yang bisa diikat oleh oksigen. Tapi belum sampai berpengaruh kecuali kalau dia kurang dari 60. Begitu pula dengan gangguan sirkulasi yang mengganggu aliran darah ke paru, artinya tekanan oksigennya juga akan turun. Itu belum mengganggu kalau dia masih di atas 60. Nah, tapi dari 0 sampai 60 itu penurunannya progresif sekali. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa 40 mHg PO2 ini itu sudah 75%. Ya kalau misalkan terjadi metabolisme aktif, itu bisa turun lagi sampai 20 mHg. Dan itu penurunannya dari, kenapa jadi turun? Karena ya dipakai oksigennya kan. Nah, tekanannya jadi turun. Nah, itu turunnya dari 7 ke 30. Itu sekitar 45%. Sementara kalau keadaan istirahat, dari 100 ke 40, itu penurunannya hanya 25%. Kenapa? Karena ini penurunannya ini sudah di bawah 60. Nah, oleh karena itu, tapi ini ada keuntungan. Keuntungannya adalah bahwa semakin dia turun, maka semakin banyak yang terlepas. Kalau dia semakin banyak yang terlepas oksigennya, artinya semakin banyak yang bisa digunakan, siap digunakan oleh sel yang aktif bermetabolisme. Jadi dengan adanya penurunan ini, semakin dia dibutuhkan, ya semakin banyak dia yang lepas nantinya. Kenapa? Karena makin dia banyak dipakai, tekanan oksigennya jadi turun, semakin banyak yang dilepas daripada HB. Ya. Nah, apa peran? Ya, tapi itu perannya cenderung pasif. Apa sebenarnya peran aktif daripada HP ini dalam pertukaran gas? Yaitu pertama, oksigen itu berdifusi di paru dan jaringan untuk menyamakan tekanan. Ketika oksigen terikat pada hemoglobin, maka timbul gradiennya. Jadi misalnya contoh seperti ini. Dia pada misalnya seperti ini, misalnya kalau seandainya tidak ada hemoglobinnya, ketika tidak ada hemoglobin, maka dari 100 itu dia akan menyamakan seperti ini. Nah, ketika dia menyamakan seperti ini, itu kalau tidak ada hemoglobin, maka langsung saja tidak ada lagi tambahan untuk yang masuk ke dalam darah. Tapi ketika dia ada hemoglobin, ketika dia masuk penyamakan, maka itu akan diikat. Ketika dia diikat, karena yang diikat ini tidak menyumbangkan oksigen, maka akan terus mengalir masuk oksigen yang ada di dalam paru. Ya, sehingga apa? Artinya darah kita bisa menampung lebih banyak oksigen dengan adanya hemoglobin ini. Karena dia akan terus berpindah sampai tekanannya rata sama ya. Padahal jumlahnya lebih banyak. Artinya bisa memaksimalkan jumlah oksigen yang diikat. Nah, dan kalau pada anemia, misalkan pada anemia itu terjadi penurunan hemoglobin bisa sampai 50%, maka kemampuan transfusionnya juga berkurang sampai 50%, meskipun kalau diukur tekanan O2-nya itu tetap 100 mm hg. Jadi kalau pada anemia tidak perlu dilakukan pemeriksaan O2 ya, karena
Ya karena penurunannya itu karena kalaupun kita lakukan ya dia akan normal saja karena permasalahannya itu ada di darahnya ya. Ya, kecuali indikasi lain ya tetap dilakukan. Ya, kemudian yang kedua adalah afinitas atau daya ikat dari Hb dan oksigen tersendiri atau kekuatan ikatannya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi kurva ini itu bisa bergeser. Nah, misalnya faktor pertama adalah CO2, kemudian kedua keasaman darah, yang ketiga adalah suhu, yang keempat adalah ada satu zat namanya 2,3 bifosfoglycerat atau BPG. Nah, pada jaringan di jaringan tubuh itu dia bergeser ke kanan. Kenapa? Artinya kalau dia bergeser ke kanan pada jumlah misalnya tekanan yang sama 100 misalnya seperti itu, maka yang terikat itu lebih sedikit. Ya. Nah, ini nanti ada manfaatnya. Ya. Karena ketika dia yang terikat lebih sedikit, artinya O2 yang dilepas lebih banyak. Nah, ketika seseorang mengalami satu olahraga, kemudian darahnya itu tidak masih terjadi adaptasi, itu terjadi metabolisme anaerobik. Ketika aliran darahnya masih belum bisa memenuhi kebutuhan jaringan, maka oksigen yang datang juga belum terpenuhi, maka metabolismenya dilakukan dengan keadaan miskin oksigen. Nah, itu akan menimbulkan apa? Menimbulkan selain dalam keadaan normal memang CO2 itu akan bereaksi dengan H2O menjadi asam karbonat, ditambah lagi dengan asam laktat yang dihasilkan oleh metabolisme anaerobik. Artinya kalau dia lebih asam, ya, karena salah satu penentunya keasaman, dia akan bergeser ke kanan. Artinya dengan tekanan yang sama, O2 yang dilepaskan lebih banyak. Ya. Karena dalam keadaan metabolis aktif itu lebih banyak CO2 di jaringan, lebih asam, dan juga temperatur juga meningkat dalam keadaan metabolisme aktif, maka dia akan cenderung melepaskan lebih banyak oksigen. Itu keuntungannya adalah karena nanti hemoglobin yang melepaskan banyak oksigen itu akan berganti mengikat CO2. Nah, tetapi itu di jaringan. Nah, kecuali di jaringan paru. Di jaringan paru justru bergeser kembali ke kiri. Kenapa? Karena saturasi oksigennya, kalau dia bergeser ke kiri artinya oksigennya kembali seperti semula pada tekanan yang sama. Nah, dan artinya kalau dia mengikat kembali, kan memang di paru itu tujuannya untuk mengikat oksigen. Maka dia ketika bergeser ke kiri, CO2 yang diikat oleh Hb itu nanti terlepas, sehingga berganti O2 yang diikat. Nah, ada satu zat namanya 2,3 BPG tadi, itu terikat pada Hb di dalam sel darah merah. Kalau dia makin banyak, maka dia akan meningkat. Karena dia lebih cenderung mudah terikat dengan Hb, otomatis menggeser dari O2. Jadi semakin banyak BPG, semakin banyak O2 yang terlepas. Dan ini penting dalam keadaan misalnya keadaan penurunan saturasi dalam keadaan kronis, misalnya di ketinggian atau ada penyakit paru atau sirkulasi atau anemia, sehingga kecenderungan nanti oksigen itu dilepas lebih banyak ke dalam jaringan. Karena dalam kondisi ini misalnya pada anemia itu transfernya itu berkurang, sehingga jangan sampai jangan seperti normal bahwa artinya jumlah oksigen yang dilepaskan harus lebih banyak untuk bisa memenuhi kebutuhan yang sama gitu ya. Makanya dia tinggi ini naik dalam keadaan ini. Nah, ada dalam satu kondisi misalkan seperti pada adanya pembakaran gas, kemudian batu bara, kayu, atau misalkan rokok, atau misalnya dalam keadaan kebakaran, misalnya kebakaran rumah seperti itu ya. Nah, itu bisa menghasilkan gas karbon monoksida. Karbon monoksida ini juga mengikat Hb 240 kali afinitasnya lebih kuat daripada ikatan Hb terhadap oksigen, sehingga membentuk karboksi hemoglobin. Dan ini tidak ada rasa seperti sesak, jadi orangnya akan kekurangan oksigen karena oksigennya yang sampai ke jaringan berkurang. Nah, jadi ini cukup berbahaya, dan ini menyebabkan seseorang yang berada dalam keadaan kebakaran itu bisa kehilangan kesadaran lebih cepat sebelum dia bisa menyelamatkan diri keluar, meskipun dia tidak terbakar. Artinya dia bisa meninggal duluan sebelum api itu menyulut ya. Artinya itu karena dia sudah kehabisan nafas, dalam artian bahwa oksigen itu meskipun dia bisa hidup tetapi tidak bisa berkompetisi dengan karbon monoksida, sehingga hemoglobinnya lebih banyak mengikat karbon monoksida.
Nah, bagaimana dengan transport daripada CO2 dibandingkan dengan oksigen yang lebih banyak, hampir sebagian besar 97,5% itu terikat pada Hb daripada bebas. Kalau di sini itu justru lebih banyak yang bebas, tapi hanya 10% juga. 30% tetap terikat dengan hemoglobin, tapi bukan pada bagian hemenya, tetapi pada bagian globinnya. Dan ini kita sebut sebagai karbaminohemoglobin atau HbCO2. Dan afinitas yang terhadap CO2 ini lebih tinggi daripada terhadap oksigen. Nah, ini ada fungsinya ketika misalkan ini di jaringan, maka masuknya CO2 di jaringan itu ketika ada eritrosit yang lewat, dia langsung karena hemoglobin kan di dalam eritrosit ya, maka dia akan membantu terikat dengan hemoglobin, dan itu mendorong nanti BO2-nya juga terlepas. Ya, karena tadi kurvanya geser ke kanan ya kan. Nah, ketika dia terlepas, Hb ini terikat dengan CO2, kemudian kita tahu bahwa CO2 itu juga bereaksi dengan air. Kalau dia dibantu dengan karbonik anhidrase, maka menjadi H+ dan HCO3. Nah, H+-nya sendiri itu bisa juga bereaksi dengan Hb menjadi jadi asam hemoglobin. Jadi nanti ada karbaminohemoglobin dan ada oksihemoglobin. Nah, 60% sendiri itu dalam bentuk bikarbonat yang ini. Jadi 60% justru di sini. Di plasma ini juga bisa terjadi proses ini, tetapi lebih lambat karena harus melalui asam karbonat. Tetapi lebih cepat kalau di dalam eritrosit karena ada bantuan dari enzim karbonik anhidrase. Nah, begitu pula seperti halnya juga CO2, afinitas H+ itu juga lebih tinggi terhadap O2. Dan ini akan membantu untuk juga mendorong O2 itu terlepas di dalam jaringan. Tetapi ketika dia masuk di dalam paru, itu justru terjadi sebaliknya. Karena di dalam paru itu dia bergeser ke kiri, sehingga oksigen itu lebih banyak cenderung terikat dengan Hb. Maka itu akan mendorong lepasnya dari CO2 dan juga H+. Nah, H+-nya itu kembali oleh karbonik anhidrase. Karena nanti CO2-nya itu meningkat, MMHG-nya dia bergeser ke kiri, ya kan? Nah, CO2 ini akan dilepaskan, ya karena dia berkurang, dia bergeser ke kiri akhirnya. Karena dia dilepaskan begitu, yang ada H+ dengan karbonat ini akan berubah ke sini untuk menambah CO2 yang berkurang keluar. Nah, di sisi lain juga mengubah bikarbonat ini menjadi CO2 dan dikeluarkan, gitu ya. Sehingga dia berperan juga dalam pengaturan asam basa tubuh. Ya begitu juga, karena adanya Hb ini nanti diikat O2, maka terdapat juga H+ ini. H+ bersama bikarbonat itu tadi dirubah menjadi air dan CO2 dan dilepaskan. Seperti itu. Nah, apa manfaatnya? Ada satu keadaan yang disebut sebagai hipoksia, hiperoksia, hiperkapnia, dan hipokapnia. Nah, video ini bisa di stop dan bisa dipahami ada beberapa istilah-istilah yang ada di sini. Ya, dan hipoksia artinya kekurangan oksigen di dalam darah. Ada 4 jenis. Pertama hipoksia, tandanya nanti ketika dilakukan pemeriksaan analisis darah itu PO2-nya di dalam arteri berkurang, kemudian saturasi Hb-nya juga berkurang. Nah, itu hipoksia. Nah, kalau misalkan ini yang di arteri, kalau misalkan yang di alveolusnya itu PO2-nya itu normal, tetapi arterinya kurang, itu bisa juga terjadi. Atau bisa juga dua-duanya kurang. Ya, artinya kalau dua-duanya kurang berarti permasalahannya itu biasanya karena di udara di luar ya. Biasanya ini terjadi pada dalam keadaan di dataran tinggi, atau misalkan ada kondisi lain menyebabkan oksigen di luar itu berkurang. Tetapi secara umum seperti ini, artinya PO2-nya normal, tetapi PO2 di dalam arterinya berkurang. Yang kedua adalah hypoxia. Itu dia penurunan dari kemampuan kapasitas transport oksigen, kapasitas membawa oksigen. Penyebabnya misalnya karena kurangnya sel darah merah, kan ini tugasnya membawa oksigen. Yang kedua, sel darah merahnya normal, jadi jumlahnya normal, tetapi ketika diukur Hb-nya berkurang. Yang ketiga, karena misalnya keracunan CO. Tanda-tandanya PO2-nya itu arterinya normal, ya, karena tidak ada masalah di situ. Yang jadi masalah adalah nanti ada dalam analisis gas darah itu juga kandungan O2, jadi berbeda dengan PO2. PO2 itu artinya PO2 bebas. Itu normal. Tetapi karena dia jumlah yang di dalam eritrosit itu adalah yang terikat itu yang tidak menyumbang PO2, ininya normal.
Tapi karena darah merah atau Hb-nya berkurang, maka berarti nanti total O2 di dalam darah arterinya juga berkurang. Karena itu ketika dalam kondisi seperti ini, PO2-nya normal, kandungannya ini, berarti ini masalahnya adalah dia di anemia. Yang ketiga adalah karena circulatory hipoksia. Ini karena darah yang teroksidasi itu kurang jaringan. Misalnya apa? Misalnya kalau secara lokal mungkin ada sumbatan tertentu. Misalkan ketika heart attack misalkan. Itu hipoksia juga, tapi hipoksianya lokal di jantung. Kemudian kalau secara umum apa? Misalnya pada gagal jantung kongestif atau yang sampai terjadi shock sirkulasi. Nah, pada saat dan shock sirkulasi itu saturasi darahnya juga turun. Jadi bisa saja penyebabnya itu bukan pernapasan, tetapi permasalahan sirkulasi. Cara tahunya adalah PO2-nya normal, kemudian kandungan O2-nya juga normal. Oke. Berikutnya lagi adalah histotoxic hipoksia, di mana semuanya normal kecuali selnya nggak bisa menggunakan oksigen. Artinya tidak ada masalah sirkulasi juga, hasil pemeriksaan semuanya normal, PO2 normal, kandungan oksigennya normal, dalam analisis gas darah. Tapi ini biasanya terjadi pada keracunan cyanida. Karena cyanida ini akan menghambat beberapa enzim respirasi. Ya, berikutnya lagi ada keadaan hiperoksia dalam kondisi klinis jarang terjadi, bisa dikatakan hampir sangat jarang sekali, tetapi ya karena toleransi tubuh kita cukup besar untuk kelebihan oksigen, tetapi ini juga penting nanti justru pada bayi biasanya yang jadi masalah. Yaitu pertama ketika menggunakan suplemental O2 atau bisa terjadi keracunan oksigen. Ini bisa menyebabkan kerusakan otak atau menyebabkan kebutaan karena di retina, karena oksigen ini kalau terlalu besar juga menjadi radikal bebas sehingga pembuluh darah kecil bisa rusak. Yang kedua adalah pada bayi, yang terutama bayi itu dia sudah dibiasakan dengan oksigen yang tinggi, suplemental oksigen yang tinggi, maka nanti dia cenderung thresholdnya juga lebih tinggi, sehingga ketika dilepas oksigennya, kalau pada orang dewasa kan kurang dari 60 itu, nanti kita belajar bahwa ketika dia kurang, itu juga malah menghentikan pernafasan. Nah, ketika kita memberikan oksigen terlalu tinggi, maka kita meningkatkan thresholdnya. Dari 60 jadi lebih dari 60, sehingga kurang dari misalnya 80, maka pernapasannya sudah berhenti. Jadi ketika dilepas oksigen justru berhenti. Nah, jadi itu juga hati-hati memberikan oksigen. Artinya ini tidak ada kondisi penyakitnya, tetapi kondisi ini justru ditimbulkan oleh tindakan kita sebagai dokter. Kemudian yang berikutnya lagi hiperkapnia. Hiperkapnia artinya kelebihan CO2 dalam darah. Ini karena hipoventilasi. Yaitu penurunan ventilasi karena misalnya pengurangan compliance paru dan sebagainya. Ini karena disebabkan oleh penyakit paru. Sebaliknya hipokapnia itu ketika tekanan CO2-nya di bawah normal. Nah, dan kita perlu membedakan antara hiperventilasi dengan peningkatan ventilasi. Hiperventilasi itu ketika kalau misalkan seseorang itu ventilasi meningkat, nafasnya cepat gitu ya, tapi itu sesuai dengan kebutuhan dari metaboliknya, maka kita sebut sebagai hiperpnea. Dan itu berbeda dengan hiperventilasi. Kalau hiperventilasi itu artinya bahwa terjadi peningkatan pernapasan lebih dari yang dibutuhkan oleh jaringan kita untuk oksigen. Tapi akhirnya menurunkan PCO2. Ini biasanya dalam keadaan apa? Dalam keadaan kecemasan, demam, atau keracunan aspirin. Dan kebanyakan Hb itu tersaturasi oleh CO2 sehingga tidak ada O2 yang ditambahkan ke dalam darah meskipun diberikan dengan suplementasi oksigen, jadi kurang bagus juga ya. Kemudian efek dari penurunan O2 ini cenderung lebih tampak ya dibandingkan dengan kelainan dari CO2 baik kelebihan atau kekurangan. Dan pada dasarnya adalah kelainan CO2 ini akan mempengaruhi keseimbangan asam basa dan akan menyebabkan keadaan yang kita pelajari sebagai respiratory acidosis dan alkalosis. Nah, bagaimana kendali dari respirasi? Pertama adalah ada respirasi itu juga mirip seperti misalkan sistem kardiovaskular. Kita bernapas sekarang seperti saya berbicara itu juga napas terjadi secara otomatis itu tanpa sadar. Hanya saja tidak seperti jantung, pacemakernya atau yang menyebabkan napas itu secara otomatis itu tidak berada di paru, tapi letaknya di otak. Jadi tidak seperti misalkan pada jantung itu letaknya di jantung, sehingga otak hanya mempercepat atau memperlambat. Tetapi kalau pada paru itu letaknya di otak, pusat dari pengaturan nafasnya itu. Artinya
otaklah yang memerintahkan napas itu, pernapasan itu bergerak secara otomatis. Tidak seperti jantung, jantungnya sendiri yang memerintahkan jantung itu berdetak, sehingga otak hanya memerintahkan tambah cepat atau tambah lambat ya. Dan tidak ada juga di otot napas kita ya yang pusat yang mengatur dari pernapasan secara otomatis di otak, dan bukan pula misalkan di pendulum spinalis, tidak. Dan tidak seperti jantung, aktivitas napas ini bisa ditambah dengan kendali secara sadar ya. Artinya kita bisa sesuka-suka kita misalkan menambah laju nafas kita. Tapi jantung tidak seperti itu. Jantung tidak bisa kita atur. Ya. Meskipun kalau kita olahraga itu meningkat, tapi kan itu di luar pengaturan kita ya. Nah, kalau ini kita tidak sampai olahraga pun, misalnya dalam keadaan istirahat pun, kita bisa mempercepat nafas kita. Dan faktor pengontrolnya adalah untuk beberapa aspek ini. Aspek pertama adalah iramanya. Bagaimana bisa mengatur iramanya itu bergantian, tarik nafas, keluar nafas, tarik nafas, keluar nafas. Yang kedua adalah kedalaman dan kecepatannya. Yang ketiga adalah untuk aktivitas respirasi yang untuk tujuan lain, misalkan berbicara, batuk atau bersin ya. Dan ini adalah pusat pernapasan. Yang pertama adalah disebut sebagai medullary respiratory center. Itu ada bagian bagian dorsal dan bagian ventral. Dorsal atau DRG, bagian ventral atau VRG. Di atas bagian ventral itu ada namanya Prebozinger Complex. Nah, ini terletak di medula oblongata. Tetapi ada juga yang di bagian batang otak yang lain, yaitu di bagian pons, yaitu daerah ini namanya disebut sebagai pusat pneumotaksik, dan di sini pusat apneustik. Nah, apakah fungsi daripada kendali itu? Nah, sekarang kita bicara tentang pusat pernapasan di medula oblongata. Yang pertama adalah DRG. DRG ini di dalamnya ada inspiratory neurons. Jadi ada neuron-neuron yang berfungsi kalau dia tereksitasi, maka dia akan menyebabkan inspirasi biasa. Jadi pada otot-otot utama dari inspirasi. Nah, ketika eksitasinya hilang, maka otomatis tidak ada kontraksi daripada otot tersebut. Maka terjadilah ekspirasi biasa. Ya, dan ini terjadi secara otomatis. Itu yang kita pikirkan sebelumnya. Tapi ternyata baru-baru ini disebutkan bahwa pacemaker-nya itu adalah Prebozinger kompleks yang di atas dari ventral respiratory group. Itulah yang memberikan sinyal kepada DRG. Nah, kalau ventral respiratory group itu dia juga ada inspiratory neurons, ada expiratory neurons. Inspiratory neurons-nya itu akan memberikan sinyal, impuls ke otot-otot nafas tambahan. Sedangkan expiratory neurons itu memberikan otot-otot nafas. Kita tahu bahwa ekspirasi biasa itu tidak perlu otot, artinya tidak perlu kontraksi otot, cukup dari relaksasi otot, inspirasi. Tetapi kada ekspirasi aktif itu memerlukan otot, misalnya ada otot abdomen, seperti itu ya. Dan juga otot musculus intercostalis internus. Nah, DRG pada dasarnya adalah menstimulasi VRG ini untuk meningkatkan respirasi kalau diperlukan. Jadi kalau misalkan terjadi misalnya olahraga, ada kebutuhan, maka DRG ini akan meningkatkan VRG sehingga akan memperdalam respirasi tersebut dan juga mempercepatnya. Nah, bagaimana dengan yang pusat yang ada di pons? Ada pusat pneumotaksik. Ini tujuannya merangsang dari DRG tadi. Untuk apa? Untuk memotong. Jadi pada saat dia memberikan sinyal inspirasi, misalnya tep, dia potong. Sehingga ketika kita tarik napas, kalau dalam keadaan slow motion, begitu ya, kita tarik napas, misalnya dari sini ke sini, itu dipotong di sini, tep, selesai. Relaksasi. Jadi dia kasih sinyal lagi, tarik napas, dia potong, selesai, relaksasi atau ekspirasi biasa. Inspirasi lagi, dia potong, ekspirasi biasa lagi, seperti itu. Jadi dia memotong proses sinyal yang diberikan oleh DRG. Ya, jadi durasinya yang menentukan durasinya itu pneumotaksik ini. Nah, apneustik itu justru mencegah pemotongan tadi.
Ya, artinya dia justru memperpanjang durasi. Secara umum pneumotoksik toksik ini lebih aktif daripada apneustik. Ya, ibaratnya sama seperti mobil, kalau kebanyakan ngerem ya jadi nggak jalan-jalan, sehingga harus lebih banyak ngegas daripada ngerem, gitu ya. Ini ngerem ini. Nah, meskipun fungsi gasnya ini adalah memotong dari inspirasi tadi. Nah, dalam keadaan tanpa pneumotoksik, maka akan terjadi ini ada yang salah. Harusnya prolong inspiration. Jadi ada pemanjangan inspirasi karena tidak ada yang memotong. Nah, dan ketika dia selesai oleh DRG, ekspirasinya pendek. Ya. Dan ini yang keadaan disebut sebagai apneosis. Makanya memberikan nama untuk apneustic center ini. Ya. Dan ini terjadi pada beberapa jenis kerusakan pada otak. Ada namanya Hering-Bauer reflex. Ini adalah untuk mencegah supaya alveolus itu tidak overinflasi, ya, bisa merusak alveolus. Yaitu ketika terjadi inspirasi, maka ada reseptor gang di dalam alveolus, di dalam otot polos dari saluran nafas itu tergang, itu memberikan sinyal melalui nervus afferent dan menghambat pusat inspiratory neurons, ya, di DRG. Artinya apa? Ketika dia tarik nafas, tadi dia memberikan sinyal, dapat impuls dari bawah, Hering-Bauer reflex, dia memutus sinyal tersebut. Nah, itu meskipun dia tanpa pneumotoksik, itu tetap akan terjadi karena adanya Hering-Bauer reflex. Tetapi pneumotoksik itu memperpendek lagi lebih jauh hal tersebut. Oke. Nah, bagaimana kontrol respirasi khususnya ventilasi? Nah, itu ada 3 jenis faktor. Yang pertama adalah tekanan O2, tekanan CO2, dan H+. Ada 2 jenis kemoreseptor yang akan mendeteksi adanya 3 zat ini. Yaitu yang pertama adalah carotid bodies di sini ketika di arteri carotis communis gitu ya. Dan yang kedua adalah di badan aorta, ya. Jadi ada badan karotis dan badan aorta. Ini berbeda dengan baroreseptor, ya. Baroreseptor juga letaknya kurang lebih sama. Tapi ini bukan tekanan yang diukur. Kalau itu untuk tekanan darah, yang ini adalah untuk kemoreseptor, yaitu untuk terkait dengan pernapasan. Nah, penurunan PO2 itu kalau dia hanya kurang dari 60 mmHg saja baru dia merangsang daripada pusat-pusat ini. Atau ya, nanti juga ada sentral kemoreseptor di otak, itu juga kalau dia kurang dari 60. Nah, ini terjadi pada keadaan penyakit paru yang berat, kemudian terjadi penurunan yang sangat banyak di atmosfer, ya. Kenapa dia baru kurang dari 60 baru berefek? Karena ini bantuan dari yang kita lihat di kurva disosiasi oksigen tadi, bagian platonya itu menolong supaya tidak terlalu mempengaruhi nafas. Kalau dia terjadi anemia atau keracunan karbon monoksida, maka tekanan O2-nya ini masih normal. Ya, dia kalau seandainya tidak ada plateau portion itu terjadi anemia itu sudah terganggu pernapasan kita. Jadi sangat mengganggu kita juga akhirnya. Yang kedua adalah PCO2. PCO2 ini adalah kalau ini pengaturannya itu tidak untuk pengaturan yang sehari-hari ya, pengaturan sehari-harinya dari menit ke menit itu justru oleh CO2. Yaitu justru diatur oleh kemoreseptor yang ada di otak. Jadi videonya bisa di pause di sini. Nanti bisa dibaca apa maksudnya. Nah, kalau PCO2 itu dia di kemoreseptor perifer juga tidak terlalu merangsang, ya, tidak bisa terlalu banyak merangsang di situ. Rangsangan kuatnya justru ini adalah di otak. Ketika CO2 itu meningkat di dalam otak itu dia bisa terjadi perubahan yang seperti di jaringan yang lain, yaitu munculnya lebih banyak berubah jadi H+ dan bikarbonat di cairan ekstraseluler otak, ya. Dan ini penting ketika misalkan ini jumlah yang meningkat, maka otak akan memerintahkan untuk ventilasi lebih besar untuk membuang CO2. Nah, kenapa? Karena bahaya juga kalau 70-80 mmHg tekanan CO2, maka ini akan menekan pusat napas itu sendiri dan
dalam keadaan itu juga menyebabkan asidosis respiratorik yang berat. Nah, sedangkan pada H+, ini H+ yang ada di luar dari otak. Karena H+ yang dari luar otak nggak bisa masuk ke otak. Karena di otak kita itu ada namanya blood-brain barrier yang tidak memungkinkan H+ itu masuk ke dalam cairan ekstrasel otak. Dalam hal ini bukan di dalam darah, tapi cairan interstisialnya. Nah, cairan interstisial itulah yang berhubungan langsung dengan sel saraf di pusat-pusat nafas tadi. Nah, H+ yang ini adalah H+ yang di luar yang tidak yang lebih banyak bukan karena CO2. Jadi dan H+ inilah yang merangsang kemoreseptor perifer, tapi tidak bisa merangsang kemoreseptor sentral. Nah, seperti itu. Jadi artinya ini yang memang bukan disebabkan CO2 biasanya yang lebih merangsang ke kemoreseptor perifer. Yang berikutnya lagi adalah ada kemoreseptor sentral ini juga kurang sensitif pada saat tidur. Itu kekurangannya, dan inilah kenapa pada saat tidur seseorang bisa mengalami apnoe, yaitu stop nafas sementara. Kalau tidak berlanjut lagi, yaitu namanya respiratory rest. Jadi berbeda. Ya, apnoe itu sementara saja ya. Jadi orang yang hilang napas sama sekali nggak lanjut gitu, itu bukan apnoe. Dan biasanya ini apnoe itu 1-2 menit. Pada pasien yang berat itu juga dengan gangguan saraf itu juga sering terjadi apnoe ya, tapi biasanya 1-2 menit nanti lanjut lagi seperti itu ya. Dan jadi pasien yang tidak sadar ini juga sering terjadi, dan dalam keadaan tidur ini bisa terjadi sampai 500 kali dalam satu malam ya, seperti itu. Kadang-kadang orang ada merasa ketika tidur dia merasa mukanya tuh ditutup sama bantal, atau dia nggak bisa nafas gitu ya. Itu sebenarnya satu keadaan apnoe yang mungkin memanjang. Jadi bukan karena misalkan hal-hal lain gitu yang membuat mencekik dia misalnya, seperti itu. Nggak seperti itu. Jadi artinya itu ya karena terjadi apnoe, memang hal yang wajar. Ketika dia memanjang, maka itu yang kita rasakan. Nah, apa manfaat klinisnya? Ada bayi yang 2-4 bulan ya, itu sering terjadi namanya sudden infant death syndrome. Penyebabnya tidak jelas. Artinya dia terjadi apnoe tapi ada akhirnya jadi arrest gitu ya, tidak berlanjut nafasnya. Ini pada sebagian kasus memang didapati adanya kelainan perkembangan paru, tapi tidak semua kasus seperti itu. Makanya penyebabnya masih tidak jelas. Tapi ada beberapa faktor yang memungkinkan kemungkinan terjadi SIDS atau SIDS ini, sudden infant death syndrome ini lebih tinggi. Yaitu pertama adalah posisi tengkurap. 40% kejadian itu didahului oleh posisi tengkurap. Ini tidak baik. Kemudian yang kedua adalah karena mungkin lingkungannya merokok ya. Misalnya ibunya merokok pada saat hamil atau pada saat sudah lahir, dia berada di satu rumah yang ada perokoknya dan perokoknya dekat gitu ya dengan bayinya ini. Nah, itu juga kecenderungan 3 kali lebih besar untuk mengalami sudden death infant syndrome. Nah, itu yang kita pelajari dari sistem respirasi. Ini adalah beberapa poin yang kiranya penting untuk kemudian terus diingat karena nanti berguna. Yang pertama adalah transpleural pressure gradient, itu harus diingat karena itu nanti berkaitan dengan kasus-kasus pneumotorak. Jadi kita harus memahami itu dengan baik, dan juga untuk terapinya juga berkaitan dengan itu. Yang kedua adalah volume paru dan kapasitas paru, karena nanti berguna untuk pemeriksaan hasil spirometer menentukan apakah dia obstruktif atau restriktif. Yang ketiga adalah alveolar ventilation. Ini selalu kita ingat karena kalau pasien itu mengalami laju nafas yang tinggi tapi kemudian dangkal, itu berbahaya karena tidak ada yang dipertukarkan. Yang berikutnya lagi adalah kurva disosiasi Hb oksigen. Ini juga penting karena nanti kita perlu tahu dalam keadaan seperti apa dia bergeser ke kanan. Artinya dengan tekanan oksigen yang sama melalui hasil analisis gas darah, tapi kemudian saturasi oksigennya juga nggak maksimal, padahal misalnya tidak ada masalah sirkulasi dan sebagainya. Kita memahaminya dari kurva disosiasi Hb oksigen ini. Yang berikutnya lagi adalah kelainan-kelainan pada PO2, yang mana normal, kemudian mana yang PO2-nya normal atau berkurang, atau mana yang oksigennya normal atau berkurang, dan juga PCO2-nya. Ya, ini juga penting nanti untuk menilai misalnya apa alkalosis respiratorik atau misalkan asidosis respiratorik. Nah, itu kita harus mengingat kembali yang ini. Yang berikutnya lagi adalah kontrol respirasi. Ini terjadi pada kasus-kasus saraf. Itu juga penting kita memahami ini, atau pada kasus-kasus misalnya asidosis metabolik misalkan, itu juga kenapa nafasnya jadi dalam dan cepat. Dan ingat bahwa hiperventilasi juga tidak baik. Tidak baik.
Ya karena apa namanya, adanya proses yang hiperoksia dan sebagainya itu. Nah, oleh karena itu ini juga harus kita ingat. Kurang lebih seperti itu materi respirasi kali ini.